Pria ini adalah salah satu prajurit paling mematikan di kerajaan. Kini, ia bekerja sebagai pengawal bagi seorang anak dengan penyakit terminal yang bahkan tidak memiliki mana di tubuhnya. Saat sang anak mencoba memaksakan diri keluar ruangan, sang prajurit terpaksa melepaskan aura pembunuhnya. Aura yang sama yang membuat musuh terhebatnya gemetar ketakutan. Namun, anak itu melewatinya begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi, bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin prajurit paling disegani di kediaman itu gagal menghentikan seorang anak kecil? Anak itu adalah Kyle Sultan, yang lahir dengan takdir untuk mati. Di dunia ini, mana bagaikan air dan setiap orang membutuhkannya hanya untuk bertahan hidup. Kyle kelaparan akan mana, dan karena itulah, ia akan mati sebelum menginjak usia 20 tahun. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa anak ini merupakan reinkarnasi dari pemain peringkat atas yang menghabiskan 10 tahun di dalam game tersebut. Seseorang yang mengetahui setiap rahasia dunia ini, termasuk nasib Kyle. Ia tahu bahwa ia tidak akan mati karena penyakitnya, melainkan oleh monster pemberontakan di wilayahnya sendiri. Pemberontakan yang akan dimulai oleh saudara kandungnya sendiri, Adolf. Kyle berasal dari salah satu keluarga pendekar pedang paling terhormat di kerajaan. Namun, ia benar-benar tidak memiliki bakat sama sekali untuk itu. Bahkan dengan pengetahuan pemain tersebut tentang alur cerita, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubahnya. Jadi, ia mulai kehilangan kendali, melampiaskan amarahnya pada para pelayan sampai ayahnya tidak punya pilihan selain menguncinya di kamar. Mengetahui keluarganya akan hancur tanpa bakat pedang maupun sihir, tanpa peluang bertahan hidup, dan masih terkunci di kamarnya. Ya, semesta benar-benar menjadikannya pribadi kali ini. Dengan nasib yang sudah tersegel, cahaya muncul di belakangnya dengan beberapa bola sihir bercahaya melayan di sekitarnya. Ia bingung karena belum pernah melihat hal seperti ini di dalam game sebelumnya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia menjangkau dan menyentuh salah satu bola tersebut yang memicu serangkaian notifikasi sistem dan menampilkan profil gamenya. Ia menemukan bakat-bakat yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Karena menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam game tersebut, ia mendapatkan pengetahuan, rahasia, bahkan mengetahui tentang bencana yang akan datang. Ia memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi penyihir paling kuat dalam sejarah. Ia mulai berlatih, membentuk mana menjadi ledakan energi tajam dan menembakkannya langsung ke dinding. Sedikit demi sedikit, energi itu mengalir melalui saluran mananya yang tersumbat, berhasil membasmi penyakit yang seharusnya membunuhnya di usia 20 tahun. Dan kini, ia akhirnya bebas. Sementara itu, di dapur istana, seorang gadis bernama Ziale mencoba mengantarkan makanan kepada tuan muda. Pelayan lain menolak melayani Kyle sebagai bentuk protes atas perilakunya. Saat Ziale memutuskan untuk tetap menjalankan tugasnya, salah satu rekannya menepis piring dari tangannya dan memukulnya. Adegan itu terhenti oleh kedatangan Leon, bangsawan terhormat di kediaman tersebut, yang memerintahkan agar makanan dibuat ulang dan segera diantar. Sementara itu, Kyle berada di kamarnya memikirkan cara mengubah nasib keluarga Marquis dengan dua bakat barunya. Ketika Ziale akhirnya tiba di kamar Kyle dengan makanan yang masih hangat, Kyle menggunakan kemampuan wawasannya dan menemukan bahwa gadis itu memiliki banyak bakat. Ia semakin terkesan saat mengetahui gadis itu memiliki bakat tingkat atas. Sebuah ingatan dari 1 tahun lalu terpicu. Ia mendapati bahwa Ziale dibeli oleh Kyle seharga $2 di sebuah pelelangan. Pada akhirnya, ia membebaskannya dari perbudakan, memberikan kebebasannya kembali. Gadis yang tersentuh oleh kebebasan yang diberikan padanya berjanji untuk mengikutinya kemanapun ia pergi. Kini Kyle menyadari betapa berharganya gadis itu. Dalam game asli, Ziale tidak pernah ada sebagai karakter karena ia sudah tewas dalam pemberontakan sebelum bertemu dengan pemain manapun. Ia memutuskan untuk mengubah hal itu, memberitahunya bahwa ia akan mengajarinya cara menggunakan bakatnya. Ziale sangat gembira mendengarnya dan itu membuat kasih sayangnya pada sang tuan semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, Kyle diizinkan meninggalkan kamarnya untuk menyerap semua partikel mana dari luar. Leon ingin dihukum karena menggunakan niat membunuh terhadap Kyle, tetapi Kyle memaafkannya dan mengatakan tidak perlu melakukan itu. Leon pergi memberitahu tuannya, dan mereka berdua akhirnya berdebat, mencoba memahami bagaimana anak laki-laki ini menjadi cukup kuat untuk menahan prajurit berpengalaman. Leon pergi menemui Kyle, namun Kyle masih bermeditasi, tampak seperti Buddha. Jadi, ia pergi dan memberitahu ayah Kyle bahwa putranya sudah bermeditasi selama 6 jam. Pria tua itu teringat masa-masa saat mereka berlatih di mana Kyle bahkan tidak bisa bertahan 10 menit sebelum menyerah. Dan sekarang, ia bermeditasi selama 6 jam berturut-turut. Sesuatu benar-benar berbeda dengan anak ini. Keesokan harinya, Kyle terbangun dengan mana yang meluap dari tubuhnya. Mencoba menyebarkan mana itu ke seluruh tubuhnya, ia mulai mendorongnya ke depan, menembus setiap penghalang sampai akhirnya mencapai jantungnya. Dan seperti itu saja, ia menjadi mampu menggunakan sihir. Di dunia ini, untuk bisa menggunakan sihir, seseorang harus membentuk lingkaran sihir di dalam jantungnya. Dengan tujuan mempelajari cara menggunakan sihir, ia menuju ke perpustakaan keluarganya. Wanita yang bertanggung jawab di tempat itu benar-benar terkejut karena ia belum pernah melihat Kyle di sana sebelumnya. Ia mulai bertanya apa yang terjadi, namun Kyle sudah menerobos setiap rak, merobek buku satu persatu, mencari sesuatu tentang cara membentuk lingkaran sihir. Setelah menghabiskan waktu mengobrak-abrik perpustakaan, ketika ia akhirnya menemukan buku pengantar sihir, saat membacanya, ia menyadari bahasanya benar-benar berbeda dari apapun yang ia tahu. Notifikasi sistem muncul memberitahunya bahwa kemampuan penglihatan rohnya telah diaktifkan. Dengan kemampuan ini, ia berhasil menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa yang bisa ia pahami. Dengan terjemahan yang selesai, ia akhirnya bisa mempelajari sihir. Karena itu,
itu, tidak perlu tinggal di sana lebih lama dari yang diperlukan. Dalam hitungan detik, anak itu melahap buku-buku tersebut dan meminta lebih banyak judul untuk pemula. Karena cerdik, ia memutuskan untuk meminjam semuanya dan membawanya ke kamarnya di istana. Ini adalah tumpukan permintaan terakhir, dan itu memenuhi seluruh ruangan dengan kertas. Sangat aneh sehingga pria berambut pirang itu bertanya apakah semuanya baik-baik saja karena ia belum pernah melihat anak itu membaca sebelumnya. Gadis berambut merah itu sangat khawatir. Itu terlalu banyak permintaan sekaligus, dan ia takut sesuatu yang tragis akan terjadi. Lagi pula, anak itu dulu membenci membaca, dan tiba-tiba ia menunjukkan minat yang belum pernah ia lihat. Saat ia melihat anak itu mempelajari prinsip-prinsip sihir dasar, sang prajurit teringat penyakit mananya. Anak itu, yang tajam, menebak apa yang akan dikatakan pria itu dan berkomentar bahwa sihir memang sulit dipelajari. Tapi ia benar, dan setiap orang di rumah itu pasti menganggap apa yang dilakukan anak itu sekarang sangat aneh. Karena ia adalah anak yang terkenal buruk di keluarga tersebut, tidak akan ada yang terkejut jika ia bertingkah aneh sesekali. Namun, ia teringat apa yang ia katakan sebelumnya. Ia tidak ingin mati muda dan ia harus mencoba berbagai hal. Ia harus mencoba segalanya. Termotivasi, ia mengatakan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan kondisi terkutuk ini. Jadi, rencananya adalah berbaring sebentar dan membaca sebanyak yang ia bisa saat beristirahat. Tuan muda yang diingat sang prajurit kini benar-benar berbeda. Ia teringat saat anak itu menangis setelah kelas Anggar. Ia berkata ayahnya mengatakan ia tidak membutuhkan seseorang yang lemah seperti dia saat itu. Ia hanyalah anak lemah dan cengeng yang tidak bisa mengatasi masalah apapun. Tiba-tiba, sang MC menyadari temannya mendapatkan status baru, favorit. Rupanya, mereka semakin dekat sekarang, dan sang pengawal tetap di luar agar tidak menghalangi. Segalanya berubah di antara mereka. Dan mungkin itu karena ia mulai belajar. Mungkin melahap banyak buku sekaligus dihitung sebagai kegigihan di dunia ini. Kini setelah pengawal itu pergi, sang anak akhirnya sendirian dengan gunung bukunya. Sekarang ia bisa mulai membaca sungguhan menggunakan sihir wawasannya. Seperti sihir, semua buku mulai diterjemahkan secara bersamaan. Sangat cepat. Kecepatan kemampuannya sungguh gila. Itu 12 kali lebih cepat daripada membaca secara normal. Terlebih lagi, bagian-bagian sulit disimpan ke dalam folder terpisah. Seiring waktu, prinsip-prinsip membentuk lingkaran didigitalkan dan disimpan di dalam basis data. Pemahamannya tumbuh seiring buku-buku tersebut diterjemahkan sedikit demi sedikit. Sekarang menggunakan data yang diterjemahkan, rencananya adalah menciptakan lingkaran sihir. Dengan dasar-dasar yang dikuasai, ia akhirnya memenuhi persyaratan minimum untuk membentuk satu lingkaran. Memandu mananya di sepanjang jalan emas itu, ia berhasil menciptakan apa yang ia inginkan. Fokus sekuat tenaga, ia menggunakan seluruh kekuatan birunya untuk menggerakkan sihir di dadanya. Prosesnya menyakitkan dan brutal, seolah jantungnya akan terbakar. Meski begitu, ia harus bertahan sampai akhir. Jika tidak, mana akan melonjak kembali ke dalam tubuhnya dengan cara yang mengerikan dan merusak organ-organnya. Sihir mulai lepas kendali, menghantam buku-buku ke seluruh ruangan sementara ia bertahan sedikit lebih lama lagi. Setelah banyak usaha, ia akhirnya berhasil membentuk lingkaran mana pertamanya, melemahkan saluran mana yang tersumbat. Sekarang mananya tidak terjebak lagi di dalam tubuhnya. Mana itu mengalir keluar, lebih kuat dari sebelumnya. Ia sangat senang mencapai tujuannya dan bisa menggunakan sihir sesuka hatinya. Kemudian ia menyadari hari sudah pagi dan ia menghabiskan sepanjang malam melakukan ini tanpa menyadarinya. Ia hampir tidak punya waktu untuk berpikir bahwa temannya akan marah sebelum ia jatuh pingsan. Keesokan paginya, gadis itu membawakan sarapan sang anak dan menemukannya tidak sadarkan diri di lantai. Ia sangat terkejut dan mencoba membangunkannya sambil berusaha memahami kekacauan dengan semua buku tersebut. Hanya dalam satu malam, sang MC telah menghabiskan semua mana yang ia kumpulkan selama berhari-hari untuk membentuk lingkaran itu. Dan mulai sekarang, kehidupan barunya sebagai penyihir akhirnya dimulai. Bab 7. Di dapur, sang pelayan sedang dengan senang hati memasak makanan lezat. Ia melakukannya karena terakhir kali ia dipuji dan itu membuat tuannya senang. Kali ini gadis-gadis lain ingin menjadi orang yang mengantarkan hidangan ke tuan muda. Kemudian mereka tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan anak itu adalah tanggung jawab mereka dan mereka perlu kembali ke kesepakatan awal karena kepribadian tuannya jauh lebih baik. Gadis itu berkata jika ada keluhan tentang pekerjaan, mereka bisa membicarakannya dengan sang MC. Mengabaikan mereka semua, ia berjalan pergi, meninggalkan mereka tanpa kata-kata. Sebelum ia pergi, gadis yang cemburu itu membalas, pada dasarnya mengatakan ia bukan siapa-siapa yang penting. Kembali di tempat tidur, anak itu menikmati hidangan daging berbumbu. Resepnya telah diubah sejak terakhir kali agar lebih lezat dari hari ke hari. Karena ia berlatih keras setiap hari, ia juga mempelajari beberapa resep lain dari kepala koki. Terlebih lagi, anak itu ingin tahu bagaimana perkembangan sihir roh. Untuk memulai, ia membutuhkan buku pengantar untuk gaya sihir tersebut. Dan gadis itu sangat cerdas. Ia sudah membaca setengah materi tanpa bantuan sihir apapun. Dari apa yang ia baca sejauh ini, tampaknya ia berasal dari keluarga pekerja keras dan belajar dengan mantap seiring waktu. Untuk usianya, ia cukup berbakat, tetapi itu masih belum cukup. Menutup buku tersebut, ia mengatakan ia belum punya waktu, dan bahwa ia harus menjadi lebih kuat untuk belajar lebih banyak. Dalam 2 bulan, keluarga akan mengadakan upacara suksesi, dan sesuatu akan terjadi pada hari itu. Kudeta yang dipimpin oleh putra kedua, Adolf, akan menjatuhkan keluarga Marquis. Jika mereka tidak ingin mati dalam pemberontakan, setiap orang harus menjadi lebih kuat, terutama dia. Mulai sekarang, ia memerintahkan agar orang lain menangani pekerjaan dapur sementara ia lebih fokus pada belajar. Tetapi ia berkata
berkata akan bekerja keras untuk keduanya karena ia tidak ingin ada orang lain yang merawat dan melayani tuannya kecuali dirinya. Sambil menangis, ia memohon agar diizinkan tetap melakukannya daripada menyerahkannya kepada yang lain. Itu mengejutkan pemuda itu, dan ia mengerti dari mana asalnya. Keluarganya hancur, dan ia berubah dari bangsawan menjadi budak dalam semalam. Ia bahkan kehilangan kontak dengan keluarga di benua lain, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Hidupnya akhirnya mulai terasa stabil kembali, dan ia merasa terkejut saat mengetahui ia harus mempelajari sihir roh. Ia mungkin berpikir jika ia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, ia akan diusir dari kediaman. Tetapi ia meyakinkannya lagi, mengatakan dialah orang yang ia percayai untuk bertanggung jawab. Ia mengatakan ia tidak menelantarkan siapapun, dan ia selalu melindungi orang-orang yang menjadi miliknya, dan ia berjanji tidak menyuruhnya mempelajari ini tanpa alasan yang sangat penting. Keterampilannya begitu baik dan begitu hati-hati sehingga jika ia terus bekerja keras, ia akan dipromosikan menjadi kepala pelayan. Tapi ada banyak pekerja di kediaman yang bisa menggantikannya kapan saja. Jadi ia bertanya apakah ia penasaran apa yang akan terjadi jika ia berlatih dalam seni ini. Penyihir dengan kemampuan seperti itu sangat dihormati dan sangat langka dimanapun di dunia. Jika ia belajar, ia akan menjadi penyihir yang luar biasa dan semua orang akan menghormatinya. Dan sampai saat itu tiba, tidak akan ada NPC yang bisa menggantikannya di bidang itu. Itu terdengar luar biasa, dan bahkan ia tidak yakin bisa melakukannya. Memberikan buku yang ia butuhkan, pria itu mengatakan ia akan menjadi yang terhebat sepanjang masa. Ia menerima hadiah itu dengan pelukan, percaya pada tuannya, dan memutuskan untuk memberikan segalanya. Kini, hubungan mereka meningkat lebih jauh ke angka 60. Setelah itu, gadis itu ditunjuk sebagai pelayan pribadi tuannya agar mereka bisa belajar bersama. Sambil mengurus kebutuhan pribadi anak itu, ia pindah ke kamar pribadi. Mulai sekarang, itu akan menjadi ruang barunya tempat ia bisa belajar dan berlatih dengan tenang. Itu jauh lebih baik untuk keamanan, dan ia tidak perlu khawatir tentang gadis-gadis cemburu lainnya. Ia menyukainya, karena sekarang ia jauh lebih dekat dengan kamar tuannya. Bersama-sama, mereka berdua memutuskan untuk bekerja keras dan bertahan hidup, apapun yang terjadi. Saat ia belajar di kamarnya, ia akan memperhatikan anak itu berjalan-jalan di sekitar taman. Setiap kali mereka berdua bertemu, mereka semakin menyukai satu sama lain, dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Belakangan, sang prajurit harus mendengar beberapa berita mendesak. Ternyata itu tentang Tuan Besar Adolf yang mengetahui adiknya telah berubah. Ia menjadi jauh lebih kuat akhir-akhir ini dan telah berlatih setiap hari. Selain fokus pada studi sihir, kepribadiannya juga telah banyak membaik, dan ia tidak lagi menyebalkan. Menyadari saudaranya akhirnya telah dewasa, ia berpikir harus mampir untuk kunjungan singkat sebagai kakak tertua. Bab 8. Jalan-jalan pagi anak itu selalu mencakup waktu untuk melihat temannya. Kali ini, ia berencana pergi ke suatu tempat yang tidak terlihat. Ia bilang itu semua untuk melakukan eksperimen sihir. Mereka menuju ke tempat di luar wilayah kerajaan, tersembunyi oleh pepohonan lebat. Saat ia berlatih, temannya harus memastikan tidak ada orang yang mendekat agar rahasia mereka tidak terbongkar. Pria berambut pirang itu terlihat khawatir karena temannya tidak seharusnya berlatih dengan penyakit itu. Namun Tuan Kyle saat ini benar-benar berbeda dan sebenarnya bisa mengendalikan energi. Ia menembakkan rudal sihir yang kuat ke pohon di depannya. Ledakan itu begitu besar hingga mereka berdua terkejut oleh kekuatan dan bakat tersebut. Serangan itu bahkan menghancurkan pohon tersebut, memperjelas bahwa tes itu berhasil. Suara itu begitu keras hingga mungkin terdengar dari kediaman, tetapi aura meredam kebisingan tersebut. Refleks cepat pria berambut pirang itu datang pada waktu yang tepat untuk melindungi rahasia mereka. Kyle mengatakan ia membentuk lingkaran sihir pertamanya beberapa hari sebelumnya dengan mengikuti instruksi dalam buku yang ia pinjam. Dan dengan itu, menggunakan aura, ia berhasil mengatasi penyakit yang biasa mengganggunya setiap hari. Memamerkan sihir dengan senyuman, ia mengatakan tidak berencana mati muda. Akhirnya, pria itu mengerti apa yang terasa berbeda tentang temannya dalam beberapa hari terakhir ini. Ia memberi selamat kepada adik laki-lakinya karena telah menyembuhkan dirinya sendiri dengan otaknya sendiri. Hubungan mereka meningkat seperti yang Anda harapkan dari seseorang yang menghargai ketekunan. Tapi rudal sihir itu masih lingkaran pertama dan seharusnya tidak mendekati kekuatan pukulan orang kasar. Yang aneh adalah kekuatannya terasa lebih seperti lingkaran tingkat 4. Gila sekali ia membuka kemampuan peringkat 4 meskipun ia adalah penyihir pemula. Mungkin anak itu adalah seorang jenius yang baru saja tidak pernah diperhatikan sebelumnya. Berkat keahliannya, ia berhasil membaca semua buku di perpustakaan dan menyelamatkan dirinya berbulan-bulan belajar untuk membentuk lingkaran pertama. Saat belajar, satu pertanyaan muncul. Mengapa sihir berbeda dari game aslinya? Di sini, ia harus menggambar ritual terlebih dahulu, kemudian berurusan dengan persamaan sulit untuk mengaktifkan mantra. Di dalam game, sihir jauh lebih sederhana. Anda hanya membuat simbol dan mana langsung aktif. Tapi sihirnya sama sekali tidak ramah pengguna dan terlalu kuat. Itu masalah besar karena sekarang bukan waktunya untuk mengungkap siapa ia sebenarnya. Jadi, ia meminta temannya untuk merahasiakannya di antara mereka berdua. Tapi cara anak itu melakukannya membuat hubungan mereka memburuk karena pria itu tidak menyukai hal seperti itu. Alasannya adalah ia tidak ingin orang tahu seberapa kuat dirinya dan ia ingat pemberontakan akan terjadi dalam 2 bulan. Itu membuat pria pirang itu ketakutan saat ia mengingat upacara suksesi. Secara tradisional, keluarga memilih penerus berdasarkan kompetensi. Mereka juga melihat kepribadian, bakat pedang, dan faktor lainnya. Berdasarkan itu, setiap orang dinilai. Dan kemudian
dan tibalah waktunya untuk memilih pewaris yang paling menjanjikan. Saat ini, ada dua kandidat utama dengan pembicaraan terbanyak di sekitar mereka. Salah satunya adalah putra sulung, Abel yang hebat, dan putra kedua, Adolf yang kejam dan penuh perhitungan. Yang tertua adalah putra sang Marquis dan kandidat paling terkenal. Ia baik hati secara alami dan memiliki keterampilan pedang yang sangat baik, dilatih sejak kecil. Adolf, di sisi lain, juga sah, tetapi ia benar-benar diabaikan karena saudaranya lebih berbakat. Namun, di suatu titik saat tumbuh dewasa, kemampuannya melonjak dan ia mendapatkan banyak pendukung. Sejujurnya, ia memancarkan getaran pemimpin geng utama. Ketika mereka saling melihat, mereka segera mulai melontarkan sindiran halus seolah-olah mereka berpura-pura pihak lain bahkan tidak ada di sana. Satria Mas mengatakan ia sangat tersesat dan berpikir ia bahkan tidak memperhatikan mereka datang. Tetapi alasan itu sulit dipercaya karena ia telah memiliki aura yang kuat sejak berusia 5 tahun. Itu hanyalah cerita masa kecil yang kecil dan tidak terlalu layak untuk diulang. Sementara itu, sang saudara tengah baru membangkitkan auranya pada usia 15 tahun, cukup terlambat. Di dunia ini, normal bagi sebagian orang untuk menjadi seseorang yang lambat berkembang dan memulai pelatihan sihir jauh lebih lambat. Tiba-tiba, perkelahian pecah di antara pengikut pria yang kejam itu. Itu benar-benar membuatnya kesal karena ia tahu ia tidak bisa melanggar aturan rumah tangga ayahnya. Dengan cara yang ramah, Abel mengatakan bawahan saudaranya terlatih dengan baik dan layak melayani calon pewaris. Ketegangan di antara keduanya hanya tumbuh karena sang saudara tengah mengatakan mereka bisa tertawa sepuasnya karena mereka tidak akan tertawa lebih lama lagi. Saat ia pergi, kalimat terakhir itu terdengar sangat mencurigakan dan mulai terasa meresahkan. Saat makan, sang MC mengkhawatirkan upacara yang akan datang dalam 2 bulan. Wilayah ini tidak mengikuti aturan bahwa anak sulung mewarisi segalanya. Ia memilih pewarisnya. Dan kriteria terpenting untuk dipilih adalah kekuatan dan peringkat. Hanya ada satu pengecualian, Tuan Muda. Karena penyakitnya, ia dikeluarkan dari suksesi sejak awal. Selain dia, kakak laki-laki ketiganya, Sang Duk, juga tidak bisa terlibat dalam skema ini. Jadi, saat ini itu, pada dasarnya tergantung pada kakak laki-lakinya, Abel dan Adolf. Tidak banyak waktu tersisa sampai upacara, dan mereka tidak akan bisa membuat langkah besar sebelum saat itu, dan tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi jika kekuatan sang MC ditemukan. Di masa depan, hanya ada 2 kemungkinan reaksi. Entah mereka mencoba mengubahnya menjadi sekutu, atau mereka mencoba menghancurkannya sesegera. Mungkin, itu ekstrim, tetapi sepanjang sejarah, telah terjadi pertumpahan darah selama perebutan suksesi. Menurut pengetahuan game, sang saudara tengah pasti akan mencoba menyingkirkan sang pahlawan. Dan sejak awal, ia berencana untuk memusnahkan seluruh keluarga agar ia bisa memerintah. Jadi tujuan sang MC saat ini adalah mengatasi penyakitnya dan mencoba membangun aliansi dengan orang-orang baik. Di depannya, Leon mengerti bahwa penyihir perlu menyembunyikan kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri. Tetapi setelah kejadian ini, ia pasti akan melaporkan kemampuan sang MC kepada kepala keluarga. Saat ini, sang prajurit bersumpah setia kepada Marquis alih-alih sang tuan muda, tetapi sang pahlawan berencana melakukan sesuatu untuk temannya. Itu membuat pria pirang itu khawatir. Tidak yakin apakah sang MC benar-benar menganggap serius hal menjadi penyihir ini, dan ia tahu ayahnya akan sangat bangga jika ia tahu putra bungsunya semakin kuat. Berkat percakapan ini, hubungan mereka meningkat pesat dan sang MC mengetahui bahwa makan bersama meningkatkan hubungan antar karakter. Jadi, ia berencana agar mereka makan bersama setiap hari mulai sekarang. Juga, malam tiba dan sang anak terus mempelajari ritualnya tanpa henti. Jika ia mengaktifkannya menggunakan sihir, ia bisa mendapatkan kekuatan dengan cepat, sangat cepat. Tetapi ia tidak mengerti mengapa metode game tersebut membuatnya lebih kuat seperti ini. Pada suatu titik, ia pasti harus menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Aktivasi mana di dunia ini lambat dan sulit dikuasai. Tetapi untuk mengendalikan kekuatannya, lebih tepat, ia mulai memikirkan beberapa metode. Menggunakan keunggulan dan strategi tertentu, ia bisa menggabungkan keduanya dan mendapatkan banyak kekuatan. Masalahnya adalah itu sangat berbahaya dan ledakan sihir bisa terjadi di sana. Namun, ia bisa terus berjalan dan mencoba karena ia tahu itu tidak sepenuhnya mustahil. Risikonya sangat tinggi, tetapi begitu pula hadiahnya dan ia tidak akan sampai kemanapun dalam hidup jika ia tidak pernah menempatkan dirinya dalam bahaya sesekali. Tiba-tiba, mananya mulai mengalir keluar dari tubuhnya, melonjak gila-gilaan di dalam ruangan. Segalanya menjadi cukup berbahaya, dan ia mendapatkan banyak peringatan ledakan. Meski begitu, ia tetap pada rencananya dan mulai menganalisis serta mengaktifkan urutan tersebut, berhasil menggabungkan jalur untuk menimbulkan kerusakan serius. Di dalam kamarnya, ia menciptakan jenis sihir baru, sesuatu yang benar-benar baru dan sangat kuat. Kali ini, ia berhasil menggabungkan aktivasi dan menciptakan rudal sihir. Sekarang setelah fondasi proses siap, ia ingin mencoba mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tapi kemudian, bahaya menjadi nyata dan ledakan menarik perhatian. Pada saat itu, seorang pelayan lewat, khawatir dan ingin memeriksa apakah tuannya baik-baik saja. Untungnya, anak itu baik-baik saja, tetapi ruangan itu sekarang memiliki lubang di dinding. Rencana yang lebih cerdas pasti melakukan eksperimen semacam ini di luar rumah. Mungkin itulah mengapa notifikasi terus muncul, dan ia perlu menyiapkan bengkel untuk berlatih. Saat itu, sang prajurit muncul, terkejut oleh suara itu. Di dapur, sup terasa agak aneh, tanpa garam, hambar, membosankan. Tiba-tiba, pelayan lain memperhatikan sup itu dibuat oleh gadis pekerja keras tersebut. Itu Daisy, salah satu temannya, dan orang yang sangat baik. Tetapi gadis itu takut untuk mendekat karena interaksi terakhirnya dengan para pelayan berjalan buruk. Daisy berbeda dari yang lain dan memberinya tips
tentang cara membumbui makanan dengan lebih baik. Ia berbicara tentang bahan yang memberikan rasa yang kaya dan lezat. Saat ia mencicipi makanan berbumbu itu, gadis itu terkejut betapa enaknya hasilnya. Melihat Daisy santai, ia meminta Daisy untuk mengajarinya beberapa teknik memasak. Untungnya, temannya senang memiliki momen belajar kecil itu bersama. Mereka berdua pergi bersama untuk mengantarkan makanan, dan mereka akhirnya berbicara tentang sang tuan. Di jalan, Daisy mengaku ia khawatir saat mendengar ia menginginkan pelayan hanya untuk dirinya sendiri. Untungnya, sang MC telah bertingkah jauh lebih terhormat akhir-akhir ini dan bukan orang jahat. Saat ia belajar, ia mengetahui Daisy bertanya tentang kabarnya seperti yang mereka sepakati. Karena Xiale tidak mengatakan apapun tentang kondisi temannya saat ini, Daisy dipuji karena melakukan pekerjaan dengan baik dan karena membuat keputusan yang tepat. Ia berpikir mereka yang tidak sabaran seharusnya sudah bergerak, tetapi talinya lebih panjang dari yang terlihat. Menjadi tidak sabar adalah hal yang persis seperti yang Anda harapkan dari saudara tengah. Jelas ia mempercepat segalanya agar ia bisa melakukan rencana jahatnya. Di kantornya, sang Marquis benar-benar kehilangan kendali saat ia mengetahui putranya sembuh dari penyakit. Ada Leon yang melaporkan bahwa anak itu telah mempelajari sihir. Ia bahkan berhasil mencapai lingkaran pertama, bahkan tanpa bakat apapun. Itu membuat kepala keluarga terpana tidak percaya bagaimana keajaiban ini terjadi. Lagi pula, ia ingat sang MC dalam kesehatan yang buruk dan pada dasarnya hidup dalam depresi. Karena itu, mereka berdua banyak bertarung dan berdebat seperti musuh. Di saat yang sangat buruk, anak itu mendengar ayahnya sendiri mengatakan ia tidak pernah menginginkan anak seperti itu, seseorang yang hanya menyebabkan masalah. Anda bisa tahu pria itu jelas menyesal mengatakan hal-hal seperti itu dalam keadaan panas. Untuk mengatasi penyakit itu, Anda akan membutuhkan bakat abnormal yang gila untuk sihir. Dan hal semacam itu hanya muncul saat Anda berusia 5 tahun. Mungkin ini satu-satunya kasus yang diketahui seseorang yang berhasil melakukannya pada usia 13 tahun. Dan tidak ada keraguan Kyle telah melewati masalahnya karena ia bahkan bisa memanipulasi sihir. Itu jelas keajaiban yang luar biasa. Dan anak itu mungkin masih menyimpan dendam terhadap ayahnya. Tetapi sang prajurit mengatakan tidak ada dendam. Sebenarnya, itu sebaliknya. Anak itu bahkan mengatakan ia ingin berbicara dengan kepala keluarga secara langsung karena ia pada dasarnya terjebak di dalam rumah dan menginginkan izin Marquis untuk keluar. Dan ia bersikeras ayahnya tahu ia ingin bertemu 1 lawan 1. Dari sana, pria itu menyimpulkan tidak mungkin ada kebencian di antara mereka saat ini. Itu menghibur ayah yang hancur yang akhirnya bisa bertemu putranya. Saat itu juga, anak itu muncul dengan pakaian rapi untuk menemui Marquis. Bab 11. Ia adalah kepala keluarga pendekar pedang terhormat yang telah melindungi perbatasan dari monster selama beberapa generasi. Salah satu dari hanya 5 ahli pedang di seluruh benua. Dan terakhir, dan yang paling penting, ayah sang protagonis. Mendekat padanya membuat tangan anak itu mulai gemetar tanpa alasan yang jelas. Tetapi tubuhnya masih ingat kebencian dan ketakutan yang biasa ia rasakan. Ia ingat saat mereka berlatih dengan pedang dan ia dimarahi dan didebat berulang kali. Menjadi begitu lemah, ia bahkan tidak bisa mengangkat pedang kayu. Itu terlalu berat. Itu adalah kekecewaan bagi keluarga pendekar pedang yang belum pernah memiliki anak selama itu. Untuk waktu yang lama, ia merasa tidak berguna karena ia tidak bisa menggunakan pedang dan berpikir ia akan ditelantarkan. Semua perasaan itu menghantam sang protagonis dengan keras karena ia ingat semuanya sekaligus. Ingatan itu milik pemilik asli. Tubuh ini, sang pangeran. Namun karena jiwa mereka terjalin bersama, perasaan itu terhubung juga. Untungnya, orang yang memegang kendali sekarang bukanlah pengecut seperti dirinya dulu. Karena selain menjadi sang anak, ia juga orang dewasa di kehidupan nyata. Tugasnya adalah membuktikan Kyle Sultan layak dihormati. Mereka berdua akhirnya bertemu, dan keheningan aneh ini terjadi. Rupanya, sang pahlawan memiliki sesuatu yang ia inginkan katakan kepada ayahnya dalam pertemuan itu. Aturannya jelas, ia tidak bisa meninggalkan kamarnya tanpa izin. Karena ia sering belajar akhir-akhir ini, ia diizinkan pergi ke perpustakaan, tetapi ia tidak bisa membuat masalah. Sang pahlawan tidak mempercayai ayahnya sama sekali, mempertimbangkan semua masalah yang terjadi sebelumnya. Meski begitu, ayahnya adalah salah satu pria paling kuat di benua dan lawan yang menakutkan. Segalanya sulit, dan satu-satunya pilihan adalah menanganinya melalui negosiasi langsung. Di masa lalu, ia akan kehilangan kesabaran dan membalas. Tapi sekarang, ia tampak jauh lebih dewasa. Ia sudah cukup menyusahkan ayahnya, dan masa lalunya membebaninya, jadi ia berpikir dengan serius, dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk berubah. Setelah sekian banyak tahun bertarung, anak itu akhirnya meminta maaf atas bagaimana ia bertindak. Terlebih lagi, anak cerdas itu juga ingin membuat kesepakatan dengan Marquis. Semua orang sudah tahu mantan anak yang sakit-sakitan itu berhasil mengatasi penyakit yang menghancurkannya. Itu adalah keajaiban besar. Sulit dipercaya, bahkan di dunia fantasi seperti ini. Kekuatan sang protagonis tidak biasa, dan ia mencampur lingkaran yang berbeda. Ia menciptakan bola api untuk membuktikan ia adalah penyihir lingkaran pertama. Bahkan setelah mendengar cerita sang prajurit, sang ayah masih tidak mempercayainya. Tapi saat ia melihatnya dengan matanya sendiri, segalanya berubah. Ia menjadi begitu kuat, ia benar-benar bisa merasakan mana mengalir melalui nadinya, tumbuh semakin banyak. Anda tahu, penyihir yang berhasil mengatasi penyakit itu memiliki potensi gila. Di dunia ini, seorang penyihir yang kuat bernilai sama dengan seluruh ordo ksatria, dan
Dan meskipun keluarganya dikenal sebagai pendekar pedang, memiliki penyihir kuat di garis depan akan menjadi keuntungan besar juga. Jika keluarga mendukung rencana ini, semua orang bisa mendapat manfaat dari kemampuan tersebut. Pasukan yang menggabungkan pendekar pedang elit dengan penyihir luar biasa akan lebih kuat dari apapun di benua. Kesepakatan ini menguntungkan keluarga dan jelas anak itu juga. Bakatnya layak diinvestasikan dan dikembangkan. Dalam hidup, ini semua tentang menang, dan Marquis menghargai keuntungan dan kehormatan di atas segalanya. Mencoba memainkan kartu ikatan keluarga tidak akan berhasil, dan ia benar-benar mampu membuat keputusan berdarah dingin demi kebaikan keluarga. Tapi jika kepentingan mereka selaras, bahkan hubungan yang goyah bisa berubah menjadi kerjasama. Sekarang segalanya akan diselesaikan di antara dua orang dewasa yang cerdas. Pria tua itu bahkan tidak bisa membedakan apakah anak itu benar-benar putra yang ia kenal dulu, karena ia tidak bertindak seperti anak kecil lagi. Ia tampak seperti ia sudah dewasa. Jadi ia meminta mereka untuk berinvestasi pada bakat yang langka seperti miliknya. Negosiasi berjalan sangat baik. Ia mengetahui persis apa yang pihak lain inginkan dan menggunakan itu untuk menawar. Ia mendapatkan persis apa yang ia inginkan, menggunakan kekuatan dan otoritasnya. Sangat liar melihat seorang anak yang dulu membakar buku berbicara seperti ini. Seorang anak yang dulu dipandang sebagai kekecewaan bagi keluarga telah tumbuh dan membaik. Sekarang setelah ia dianggap berharga, mereka akan memberikan pendanaan bersama dengan batu sihir untuk studinya. Tapi serius, ia perlu membuktikan dirinya dan tidak mengecewakan ayahnya. Beberapa hari berlalu dan teman-temannya datang ke kamarnya. Segalanya jauh lebih mewah sekarang, dan ada bengkel pribadi untuk para penyihir. Bagian dalam telah diperkuat dengan penghalang sihir di dinding. Terlebih lagi, tempat itu dipenuhi dengan segala macam peralatan, ramuan, dan artefak. Sang prajurit terpana karena itu pasti menghabiskan jumlah uang yang konyol. Untungnya, ayah tersayang lebih dari senang membayar setiap sen terakhir. Tidak terduga pria pemarah itu dimenangkan oleh pesona putranya sendiri. Ziele terkejut juga karena sulit menggunakan sihir roh dengan bebas di dalam ruangan. Itulah mengapa temannya menyiapkan ruang terpisah untuk itu. Tempat itu dilengkapi dengan perangkat anti getaran sehingga ia bisa berlatih dengan bebas, dan ia diizinkan menggunakan bengkel kapanpun ia ingin belajar karena sang protagonis ingin ia menjadi orang tangan kanannya di masa depan, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai penyihir roh yang belum pernah ada sebelumnya. Itu membuatnya banyak menangis karena ia sudah bekerja setiap hari tanpa istirahat. Tujuannya adalah mempelajari semua yang ia bisa dan menjadi seseorang yang berguna. Hubungan mereka tumbuh semakin kuat dan segalanya tampak baik-baik saja. Tiba-tiba, beberapa batu mulai bersinar, menarik perhatian gadis itu. Lingkaran roh bereaksi dan terlihat di luar kendali. Sejenis cahaya aneh keluar dari ritual tersebut, membentuk roh yang tidak lengkap, dan sejujurnya, itu sangat lucu. Ia segera berteman dengan pelayan yang tidak sengaja menggambarnya. Sepertinya ia memanggilnya secara tidak sengaja hanya dengan berjalan di dekat bengkel. Maskot kecil itu benar-benar cocok dengan bakat gadis itu. Itu menakjubkan karena teknik ini membutuhkan jenis sihir yang berbeda. Emosinya mungkin membantu batu roh merespons dan menciptakan maskot itu. Batu-batu itu baru saja dibeli dan sekarang langsung habis. Tidak mungkin anak itu mengharapkan ini terjadi begitu awal dalam cerita. Terlebih lagi, makhluk ini tingkat tinggi dan tidak dapat diidentifikasi dengan wawasan. Meskipun kecil, kekuatannya begitu tinggi sehingga mustahil untuk dibaca dengan kemampuan manusia. Namanya Ash, dan sepertinya ia adalah roh cahaya kuno. Itu mengejutkan anak itu. Ia tidak berharap benda kecil lucu itu begitu kuat. Roh penatua pada dasarnya adalah tingkatan tertinggi yang ada, dan mereka adalah salah satu hal tersulit untuk dipanggil. Ukurannya tidak mengesankan, tapi rupanya ini bukan bentuk aslinya. Jika ia kembali ke ukuran normalnya, seluruh kediaman akan runtuh. Ia ingin membuat kontrak dengan gadis itu agar mereka bisa berteman mulai sekarang. Untuk itu, mereka membutuhkan kecocokan yang kuat di antara mereka. Roh penatua setuju dan memulai ritual untuk menyegel kontrak persahabatan yang kuat ini. Sang pelayan setuju juga, menandatangani bagiannya dan mendapatkan sekutu. Ketika selesai, ia harus memilih nama untuk hewan peliharaan barunya. Sang pahlawan menyerangkan satu, dan ia memutuskan untuk memanggilnya Pikachu. Itu adalah aksi terbaru anak itu, menamainya Pikachu. Mulai sekarang, itu akan menjadi namanya, dan ia sangat senang memilikinya sebagai teman. Proyek pengembangan bakat berjalan sangat baik dan benar-benar berhasil. Beberapa hari berlalu dan kediaman bangun untuk pagi yang baru sekali lagi. Sang prajurit mengakui ia belum memberikan banyak perhatian pada anak didiknya, cara yang seharusnya dilakukan kakak laki-laki. Kemudian terungkap bahwa berdiri di depannya adalah Adolf, seseorang yang belum ia lihat dalam waktu yang lama. Bab 13. Kedua bersaudara itu mengadakan pertemuan dengan pelayan yang melayani mereka. Sang pemimpin geng mengenali gadis itu. Ia adalah gadis yang sama yang dijual sebagai budak di pasar dahulu kala. Ia memuji gadis itu, mengatakan ia cantik dan berpikir lucu bahwa ia berakhir sebagai pelayan. Dengan cara yang menjijikan, ia meminta agar ia dikirim ke rumahnya. Ia jelas ada di sana karena ia mendengar berita tentang penyakit yang sembuh, dan ia memulai percakapan dengan langkah yang salah. Tapi sang pahlawan tidak ingin meninggalkannya di sana dan bertanya apakah orang lain bisa dipilih sebagai gantinya untuk keluar dari situasi tersebut dengan mudah. Ia perlu bertindak dengan cara yang benar-benar berbeda. Pada akhirnya, itu hanya provokasi. Pria itu tidak akan benar-benar membawa pulang pelayan orang lain. Tetap saja, anak itu menyadari ia harus menyerah untuk saat ini karena ia tidak mampu merusak hubungan itu. Anak itu benar-benar telah membaik, tetapi ia masih tampak seperti kasus yang hilang karena ia terlalu tertarik pada wanita muda. Jadi, sang pemimpin, geng berencana untuk merusaknya dan menyeretnya ke kegelapan. Tubuhnya telah
pulih banyak dan ia tidak lagi memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ia sembuh dan terus membaik setiap hari. Meski begitu, ia belum 100% karena itu adalah penyakit yang sangat tua dan sulit diperbaiki sekaligus. Pada saat itu, sang MC menunjukkan mantra yang ia ciptakan lebih kuat dari aslinya. Itu menarik perhatian sang perencana karena ia menyukai ide menciptakan sihir baru. Bahkan tanpa berada di puncaknya, ia masih berkembang pesat. Meskipun ia hanya siswa lingkaran pertama, perilaku tuan muda telah berubah secara drastis dan keterampilannya terus meningkat dari hari ke hari. Berita yang dibawa pelayan itu terdengar dilebih-lebihkan. Tapi untuk anak berusia 13 tahun, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Itu akan jauh lebih berguna untuk menekannya dan menggunakannya dengan cara lain sebelum menyingkirkannya. Secara langsung, ia bertanya kepada adiknya apakah ia ingin bergabung dengan sisinya dalam kompetisi. Itu mengejutkan bahkan sang MC, yang tidak berharap mendapatkan pilihan seperti itu. Setelah saling menatap untuk sementara waktu, segalanya terjadi persis seperti yang direncanakan si cerdik. Karena itu, ia akan mendapatkan izin ayahnya, dan ia berterima kasih padanya atas kepercayaan tersebut. Saat itu, sang prajurit muncul dan berharap Adolf melakukan perjalanan yang aman. Leon sulit dimanipulasi dan belum memihak dalam game. Agak lucu berpikir putra seorang prajurit hebat melindungi anak nakal. Itu membuat segalanya di antara mereka semakin aneh ketika Adolf pergi. Akhirnya, sang MC masuk ruangan setelah argumen saudaranya berakhir. Ia menjelaskan ia mungkin akan berurusan dengan Viscount Jerome, salah satu sekutu terdekat Legion kelima. Temannya terkejut mendengar ini akan menjadi misi loyalitas pertamanya. Ia tidak ingin membiarkannya pergi sendirian dan menawarkan untuk bergabung dengan tim penaklukan juga. Tapi itu adalah bagian dari strategi untuk mendapatkan kepercayaan bos kejahatan dan ia tidak bisa membawa sekutu ayahnya. Ini jelas jebakan untuk menguji seberapa berguna sang MC dalam pertempuran nyata. Untungnya, mulai sekarang, ia bisa melindungi dirinya sendiri menggunakan sihir yang ia ciptakan. Meski begitu, ia memutuskan ia tidak akan menggunakan potensi sihir penuhnya. Kemudian ia bertanya tentang pemukiman di hutan jauh. Di selatan wilayah, ada koloni monster. Secara teratur, Marquis mengirim tentara untuk menaklukkan musuh-musuh tersebut. Kali ini, Tuan Kyle terlihat seperti penyihir penuh, siap untuk melakukan misi. Akhirnya, seorang pria turun dari kuda, Viscount Jerome. Ia adalah sekutu bos kejahatan dan akan berada dalam tim yang sama dengan protagonis untuk misi ini. Karena ini pertarungan nyata pertamanya, ia perlu sangat berhati-hati dan dilindungi bila perlu. Hubungan mereka cukup buruk, dan pria itu jelas hanya melakukan ini sebagai bantuan. Meski begitu, mereka pergi dan tidak banyak bicara. Perintah Viscount adalah untuk mengawasi anak itu dan menilai seberapa terampil ia dalam pertempuran, tetapi ia tidak percaya orang lemah seperti itu bisa berbuat banyak saat mengidap penyakit berbahaya di tubuhnya. Selama pertarungan, anak itu menembakkan mantra petir ke goblin di depannya. Pukulannya sempurna. Satu tembakan cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok. Itu mengesankan tim dan memperbaiki keadaan dengan semua orang yang akhirnya cukup senang. Misi berakhir cepat dan itu adalah penaklukan termudah yang mereka miliki dalam beberapa saat berkat sang pahlawan. Ia belum pernah melihat sesuatu semudah itu sebelumnya dan reputasinya meroket cepat hingga ke level 90. Tentu saja, Tuan Adolf akan sangat senang saat ia mendengar betapa baik adiknya melakukannya. Sekarang, rencananya adalah beralih ke langkah berikutnya yang ada dalam pikirannya. Bab 14. Kembali di camp, semua orang merayakan kemenangan berkat sang anak. Dengan polosnya, ia mengatakan ia tidak pantas mendapat pujian karena ia tidak melakukan sesuatu yang mengesankan. Para prajurit mengakui mereka salah menilai tuan muda dan mulai memuji keterampilannya. Dan selain bagus dalam pertarungan, ia juga tidak mengeluh tentang camp, makanan juga. Ia tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Memikirkan bagaimana saudaranya biasa melakukan misi berbahaya seperti ini, ia menyadari ia tidak bisa bertindak seperti anak manja saat gilirannya. Orang-orang terkejut melihat anak itu mengagumi bos kejahatan itu begitu banyak. Rencananya berjalan persis seperti yang diharapkan. Para prajurit menyukai sang protagonis sekarang, dan mereka siap untuk membicarakannya. Saat semua orang tidur, sang petualang memutuskan untuk berjalan-jalan tidak terlalu jauh dari camp. Karena ia hanya seorang anak kecil, tidak ada yang curiga, dan semua orang membeli akting polosnya. Setelah kemenangan hari ini, para ksatria benar-benar kelelahan dan tertidur di tempat tidur mereka. Hanya beberapa penjaga yang tersisa, dan mereka kelelahan juga, bahkan hampir tidak memperhatikan. Sekarang ia akan mencoba melenyapkan beberapa ogre dan mendapatkan XP sebanyak mungkin seperti yang biasa ia lakukan. Dari sakunya, ia mengeluarkan parfum yang bisa menarik raksasa-raksasa itu dari jarak hingga 10 km. Beberapa hari sebelumnya, ia menyadari ia adalah orang pertama di dunia yang menciptakan aroma yang menarik makhluk-makhluk itu tanpa mengikuti resep yang ada. Semakin baik kualitas dan baunya, semakin banyak monster yang ditariknya sekaligus. Masalahnya adalah, tim seharusnya berburu goblin, dan ogre terlalu kuat untuk dilawan tanpa rencana. Pasukan itu memiliki 12 ksatria berpengalaman, dan mereka bisa menangani musuh yang lemah. Tapi raksasa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka setia pada bos kejahatan, keterampilan individu mereka cukup biasa-biasa saja. Mereka pada dasarnya adalah umpan meriam. Mereka adalah penjahat jalanan yang menjadi legiun. Setelah diyakinkan oleh pria yang menikam dari belakang itu. Pencucian otak itu begitu intens, itu mengubah mereka menjadi fanatik, dan pengaruhnya menyebar dengan mudah karena itu. Orang-orang ini patuh secara membabi buta, dan dengan setiap langkah
yang dibuat tuan mereka, sebuah tragedi bisa terjadi. Jadi, sang protagonis berencana untuk melemahkan Legiun kelima sebanyak mungkin sebelum hari suksesi. Untuk memulai, ia akan memaksa 12 pejuang itu untuk melawan ogre yang kuat sampai titik penghabisan. Dan ia berencana menjadi satu-satunya yang tersisa hidup setelah pertarungan mematikan ini begitu ia mengaktifkan aroma tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi makhluk berkepala dua untuk muncul, ditarik oleh parfum yang menyebar melalui hutan di sekitarnya. Para prajurit yang sudah lelah tertangkap basah oleh sang raksasa yang melenyapkan rekan-rekan mereka dengan mudah. Salah satu pria yang sangat berani memohon kepada mereka untuk tidak lari dulu. Sayangnya, akhirnya brutal dan dengan cepat menjadi jelas bahwa berlari adalah pilihan terbaik. Ia adalah salah satu prajurit terkuat di tim. Sekarang hanya orang-orang tingkat menengah yang tersisa dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Mencoba menyemangati semua orang, ia bertanya apakah benar-benar begitu cara prajurit terhormat bertindak dalam pertarungan. Jika mereka gagal dalam misi ini, ogre-ogre itu pasti akan masuk ke wilayah sekutu dan membantai orang-orang. Mengambil alih, ia membuat semua orang setuju untuk mengikuti perintahnya mulai sekarang. Untungnya, Viscount adalah prajurit tingkat tinggi dan mengatakan ia bisa menanganinya sendirian. Tapi sang MC tidak ingin bantuan. Ia tetap sampai akhir mendukungnya dengan sihir. Ia tahu ia tidak bisa menghadapi saudaranya lagi jika ia meninggalkan anak buahnya dalam pertempuran. Jadi, ia merapalkan mantra, meningkatkan sang prajurit lebih jauh dengan kemampuannya. Karena itu hanya sihir lingkaran pertama, ia sebagian besar bisa mengendalikan situasi untuk saat ini tanpa memberikan banyak kerusakan. Tetap saja, ia akan menghadapi pertarungan secara langsung tanpa mundur karena ketakutan. Viscount tahu Kyle adalah alat penting bagi tentara dan sudah sangat mempercayainya. Mengaktifkan keterampilan pedangnya yang kuat, ia bersiap untuk menebas ogre apapun yang mendekat. Ia menyerang langsung ke arah ogre berkepala dua, siap untuk memenggal kedua kepala dengan pedangnya. Para prajurit lain melihat tidak ada yang panik, tidak bisa menunjukkan sisi menyedihkan mereka, jadi mereka juga menyemangati diri mereka sendiri. Sang protagonis memberitahu anak buahnya untuk memberikan semua yang mereka miliki dalam pertarungan brutal ini. Dan, itu bekerja dengan sempurna karena ogre yang ia panggil akan memusnahkan prajurit yang lebih lemah. Parfum penarik itu sukses. Itu bahkan berhasil memanggil makhluk hingga 3 kali lebih kuat dari biasanya. Dan disinilah bagian dari Legiun kelima akan menemui ajalnya. Bab 15. Ia merasa begitu kuat sehingga ia pikir ia bisa mengalahkan ogre itu sendirian. Ia mendaratkan pukulan berat pada salah satu kepala kembar dan mereka segera waspada dan semua orang terpesona oleh pertarungan udara antara keduanya. Hampir semua ksatria terkuat sudah jatuh dan pasukan yang lebih lemah mulai panik. Mengamati segalanya dari jauh, si psikopat kecil senang melihat rencananya berhasil. Tanpa mengangkat jari, ia akan memusnahkan setiap musuh dengan mudah. Tanpa menyadarinya, ia menyerahkan pekerjaan itu kepada ogre raksasa yang akan melakukannya dengan tinjunya sendiri. Jerome bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa memenangkan pertempuran ini dan mulai berpikir mungkin sudah waktunya untuk pilihan terakhir. Ia diberi kekuatan dari kegelapan untuk menjadi lebih kuat dan jika ia melepaskannya, ia tidak akan pernah bisa kembali normal. Sylphade mengatakan bahwa ketika itu terjadi, ia akan berubah menjadi monster pemarah tanpa sisa kemanusiaan. Itulah mengapa kekuatan ini tidak boleh disia-siakan pada musuh lemah acak. Ia pasti akan bisa mengalahkan ogre itu, tetapi ia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari kemarahan binatang buas itu. Tapi mungkin itu masih lebih baik daripada mati sebagai pecundang di tangan ogre. Dari kejauhan, Kyle mengatakan ia akan memberikan perlindungan sihir. Itu memberi Viscount lebih banyak kepercayaan diri dan ia merasa terbakar oleh sang penyihir. Mengatakan masih terlalu dini untuk menggunakan pilihan terakhir, Kyle memicu pembersihan mental pada teman-temannya. Tiba-tiba, semua orang merasakan lonjakan energi dan mulai percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dari Legiun kelima, memberikan segalanya yang mereka miliki. Mereka ingin menunjukkan kekuatan sejati mereka. Saat mereka bertarung, sang MC mengawasi segalanya dari jauh, memperhatikan dengan cermat. Hanya dalam beberapa detik, mereka semua mulai jatuh, dilenyapkan oleh binatang besar itu. Prioritasnya adalah melenyapkan 12 ksatria itu. Dan sekarang hanya Jerome yang tersisa. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, dan ia meminta satu mantra dukungan lagi untuk menghabisi mutan itu sekali untuk selamanya. Menggerakkan potongan seperti bidak, ia menyalurkan lebih banyak mana untuk menyelesaikan rencana tersebut. Dan ia mengaktifkan sejenis kekuatan, yang mulai membungkusnya dalam bentuk ungu. Terjepit oleh cakar, yang bisa ia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan dan menghadapi lawannya. Ogre itu tepat di depannya, dan matanya bersinar dengan kebahagiaan. Hanya menggunakan satu tangan, ia akan menghabisi pria itu sekali untuk selamanya, secara brutal. Di depan semua prajurit, pemimpin mereka hancur dan pergi untuk selamanya. Itu melemparkan semua orang ke dalam kekacauan karena mereka semua mengira mereka akan mati. Api mulai mengelilingi tubuh binatang itu dan ia berteriak kesakitan. Kemudian, tepat di depan semua orang, ia jatuh ke tanah, sudah mati. Mengakhiri pertarungan, sang tuan muda memanjat di atas musuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kristal bernilai tinggi dan sekarang waktunya untuk melakukan langkah yang cukup teduh. Ia mulai berbohong, mengatakan bahwa berkat Viscount, ia berhasil menjatuhkan musuh. Kemenangan ini milik 12 pejuang pemberani dan bagi semua orang yang berjuang demi hidup mereka sendiri. Jadi, mereka mulai memuji tuan muda yang menang di medan perang. Hasil penaklukan ini sukses dan mutan berkepala dua itu dimusnahkan. Terlebih lagi, mereka juga menyingkirkan lusinan goblin yang merupakan tujuan awal. Sayangnya, mereka mengalami kerugian besar selama pertempuran. Mendengar berita itu, pria piran jahat itu tidak percaya dan bertanya apakah itu benar. Mereka menjelaskan bahwa Jerome akhirnya tewas
tewas dalam pertarungan brutal melawan mutan di hutan. Pukulannya begitu cepat, ia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan kegelapan. Kehilangan pria itu adalah pukulan besar bagi pasukan. Jangan pedulikan semua prajurit yang tewas. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Dan mereka ingin entah bagaimana mengambil ogre itu dari camp. Hanya saat itu ia mengatakan ia lega melihat saudaranya kembali dengan selamat. Lagi pula, mengalahkan musuh sekuat itu adalah pencapaian besar sang pemuda. Karena itu, ayah mereka akan diberitahu dan semua orang akan mendapatkan kehormatan yang layak mereka terima. Topeng yang dikenakan sang MC, sang adik yang polos. Tindakan itu mulai membuat Adulo curiga, yang kemudian pergi dengan perasaan marah dan penuh selidik. Namun untuk saat ini, sang kakak tampak masih dengan mudahnya tertipu. Protagonis kita berhasil mendapatkan pengakuan kakaknya dan melumpuhkan Legion kelima. Itu adalah langkah yang jenaka, dan ia berkelakar bahwa itu mungkin bisa dianggap sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Mutan bukanlah masalah besar karena sang pejuang bisa melumpuhkannya seorang diri tanpa bantuan. Sambil bercanda, ia mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura lemah di awal. Sepertinya ia memang benar-benar ingin mendekati sisi kakaknya yang jahat tanpa memberitahu Abel apapun. Ini semua adalah bagian dari rencana. Di masa depan, ia akan diakui dan mereka sendiri yang akan datang mencarinya. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat diadakan di ruang konferensi keluarga. Pada rapat itu, mereka akan meninjau hasil ekspedisi. Mereka juga akan memutuskan pembagian rampasan perang. Selain itu, untuk pertama kalinya, kontribusi sang pemuda akan dibahas dalam lingkaran elit tersebut. Dan jika ada yang keberatan, mereka bebas untuk menyuarakannya. Salah satu baron merasa hal ini berlebihan, mengingat dulu anak itu hanyalah sosok lemah yang bukan siapa-siapa. Dengan canggung, ia berkata bahwa ia menyukai anak itu, tetapi ia ragu apakah harus mengungkapkan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Ternyata, anak itu masih seorang penyihir lingkaran pertama, atau bisa dibilang seorang pemula. Meski begitu, sang baron beranggapan bahwa sebagian besar prestasinya dibesar-besarkan hanya karena ia ikut serta dan kembali dalam keadaan hidup. Ia menutup argumennya dengan berkata, sulit dipercaya bahwa protagonis tiba-tiba menjadi dewasa dalam semalam. Ia mengingatkan semua orang akan segala masalah yang ditimbulkan anak itu di masa lalu. Kyle hanya bisa tersenyum sementara orang-orang membicarakan keburukannya tepat di depan wajahnya. Jelas sekali sang baron belum pernah menghadapi serigala sungguhan sebelum melontarkan penilaian seperti itu. Saat mereka tiba di aula, protagonis berkata, itu tidak semudah yang terlihat dan Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Membela saudaranya, Abel mengatakan bahwa bahkan satria kuat pun akan kesulitan menumbangkan makhluk berkepala dua. Beberapa orang menyela dengan mengatakan itu terjadi hanya karena para ksatria mengorbankan nyawa untuk melindungi anak itu. Namun, pukulan terakhir tetaplah milik Kyle, sesuatu yang dikonfirmasi oleh para saksi yang selamat. Berbeda dengan sebelumnya, kini sang pemuda fokus mempelajari sihir, dan sang baron seharusnya mengesampingkan masalah pribadinya. Dengan marah, Adulo menyuruh pria itu berhenti mencoba merusak segalanya. Masih membela saudaranya, ia memberikan ancaman, dan mengatakan agar tidak melewati batas. Tiba-tiba, semua orang tampak antusias untuk membela anak itu sekarang setelah ia mulai menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Pada saat itu, sang kakak yang jahat setuju bahwa hadiah untuk Kyle harus mencakup sejumlah besar uang. Bagaimanapun, sang pejuang telah melihat pertarungan brutal anak itu dan tidak meragukan apa yang telah ia lakukan. Karena itu, ia diberikan kebebasannya, dan akhirnya ia bisa mengakses kediaman utama dan pergi keluar. Namun, rampasan mutan tetap akan dibagikan berdasarkan kontribusi, dan anak itu tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di akhir pertemuan, protagonis tidak mengerti mengapa ia tidak menerima apapun setelah semua yang ia lakukan. Jadi, ia pergi bertanya kepada ayahnya mengapa hal ini terjadi karena ia sama sekali tidak menimbulkan masalah. Namun, sang ayah sangat tajam. Ia tahu anak itu menyimpan jantung ogre sebagai hadiahnya. Tidak tahu harus berkata apa, protagonis berterima kasih karena setidaknya ia diizinkan meninggalkan rumah. Saat itu juga, bos game muncul ingin berbicara dengan anak itu. Ia berkata bahwa ia telah menepati bagian dari kesepakatannya dan memberitahu sang ayah tentang pencapaian si anak. Ia meminta agar di masa depan, anak itu mengingat betapa ia peduli padanya. Dari kejauhan, Abel berpikir sudah lama sejak ia memperhatikan adik laki-lakinya, dan ia berharap bisa berbicara dengannya suatu saat nanti. Masalahnya, waktu itu sudah tiba, dan ia menyebutkan itu adalah kemampuan asing yang bahkan tidak dipahami oleh ayah mereka. Hal itu membuat protagonis bingung mengapa ia tiba-tiba membocorkan rahasia begitu saja. Beberapa saat sebelumnya setelah rapat berakhir, Abel muncul untuk memuji adik laki-lakinya. Ia mengatakan bahwa anak itu menangani pertempuran dengan sangat baik dan sekarang ia adalah penyihir yang dihormati di keluarga. Kemudian ia bertanya apakah anak itu punya waktu nanti agar mereka bisa makan bersama. Ia menjelaskan ingin mengadakan pertemuan kecil untuk mendengar detail apa yang terjadi selama ekspedisi hutan. Namun, sang anak curiga bahwa sang pejuang memiliki alasan tersembunyi menanyakan prestasinya. Dan seketika itu juga ia mulai mengungkapkan rahasia yang bahkan ayah mereka pun tidak tahu, tanpa alasan yang jelas. Sudah sangat jelas ia ingin merekrut protagonis untuk menumbangkan pasukan yang diciptakan Adolf sebelum terlambat. Protagonis harus memilih kata-katanya dengan hati-hati dan bertanya mengapa ia mengetahui rahasia itu. Ia berkata bahwa ia takut dengan apa yang bisa terjadi setelah sesuatu sebesar itu terungkap. Seperti yang diharapkan dari seorang kakak, ia jelas menginginkan sesuatu dari si anak sebagai imbalannya. Namun, secara belak-belakan, si bungsu mengatakan bahwa ia tidak berada di
pihak sang kakak tengah. Namun, itu bukan berarti ia berencana bergabung dengan kubu orang baik juga. Waktu berlalu dan kita melihat Adolf mengerahkan semua kekuatan gelapnya. Ia akhirnya mengetahui bahwa kakaknya juga pergi untuk mengobrol dengan Kyle. Hal itu membuat bos kriminal tersebut kesal karena ia yang pertama kali melihat bakat anak itu dan tidak ingin kehilangan keunggulan tersebut. Dan jika protagonis berpindah pihak, Adolf lebih memilih meracuninya daripada membiarkannya menjadi musuh. Rupanya, itulah alasan mengapa pelayan itu ada di Mansion untuk berjaga-jaga jika hal seperti itu terjadi. Kembali ke pembicaraan keluarga. Abel ingin tahu mengapa si bungsu bersikap seperti yang ia lakukan. Jujur, protagonis mengatakan sang kakak sangat baik yang membuatnya merasa malu. Saat ia mengaktifkan kemampuannya, ia tidak bisa melihat banyak tentang karakter tersebut karena levelnya terlalu tinggi. Satu-satunya hal buruk adalah hubungan mereka netral tanpa poin kebaikan sama sekali. Ia terus bersikap aneh di depan pria pirang yang baik itu, yang bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa, dan yang lain meminta maaf. Meskipun ia adalah sang kakak, ia tidak pernah punya waktu untuk menjaga si adik sebelumnya. Namun, protagonis memaafkannya karena ia dulu bersikap seperti orang brengsek dan itulah sebabnya tidak ada yang menyukainya. Abel tertawa karena anak itu benar-benar pandai membuat lelucon cerdas. Ia menyesal tidak menjalin ikatan dengan adiknya yang cerdas sebelum kehilangan dia karena Adolf. Dan ia mengatakan bahwa ia bisa menawarkan semua yang dijanjikan pihak lain dengan syarat yang lebih baik. Ia tidak ingin menyerah pada kesepakatan ini, dan bertanya apakah masih ada ruang untuk memikirkannya kembali. Hal itu membuat si anak khawatir dan bertanya apakah ia akan disingkirkan jika ia bergabung dengan pihak musuh. Bagaimanapun, Adolf berbeda dan ia kejam bahkan terhadap keluarganya sendiri. Jika ia menjadi pengkhianat, mereka pasti akan menggunakan metode apapun untuk menyingkirkannya. Meskipun ia adalah penyihir jenius, ia masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sehari-hari, ini adalah pertama kalinya seseorang dalam keluarga memberikan penilaian mendalam kepada Abel tentang si bos kriminal. Lucunya, pria itu tidak menyanggah penilaian tersebut. Ia bahkan terdiam dan itu membawa mereka kembali ke awal percakapan ketika protagonis menatakan keterampilan tidak gunanya adalah memiliki intuisi yang sangat baik. Sejak ia kecil, ia selalu mendapat firasat buruk tepat sebelum sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dan setiap kali ia mendengarkan firasat itu, ia berhasil menghindari situasi berbahaya. Dengan upacara yang semakin dekat setiap harinya, perasaan itu semakin kuat terutama di sekitar sang kakak yang jahat. Keterampilan itu terasa seperti semacam penglihatan masa depan, seperti intuisi protagonis. Dan setelah berakhir di tubuh anak laki-laki itu, ia benar-benar mengembangkan bakat yang tidak ia miliki sebelumnya. Karena itu, NPC lain mengalami perubahan sistem yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, Adolf adalah keluarga dan pewaris langsung kedua dari Marquis, jadi ia tidak bisa begitu saja melanggar batas. Namun, protagonis ada di sana karena ia memiliki firasat buruk dan ia merahasiakannya sampai sekarang. Ia mempercaya instingnya dan tahu bahwa jika Adolf menjadi Marquis, keluarga tersebut tamat dan tidak ada yang akan selamat termasuk sang tuan muda. Jadi, rencananya adalah bergabung dengan pihak musuh dan mengawasi semuanya dari dekat sambil mendapatkan kepercayaan mereka. Di akhir operasi, gagasannya adalah menyerang mereka dengan segala yang mereka miliki dari belakang. Dan jika sang kakak yang baik membantu, segalanya akan berjalan jauh lebih mulus dengan peluang sukses yang jauh lebih besar. Sebagai kakak, Abel tidak bisa menolak proposal yang begitu solid dari adiknya dan mengatakan ia akan membantunya. Tapi pertama-tama, protagonis ingin sedikit bantuan untuk memulai misi. Bab 18. Beberapa hari yang lalu, mereka menemukan sekantong koin platinum. Pada dasarnya, gaji untuk berbulan-bulan. Pria pirang itu bertanya-tanya dari mana semua uang itu tiba-tiba muncul. Namun sebenarnya, protagonis mendapatkannya berkat Abel yang meminjamkan uang tunai. Selain tampan, ia juga kaya, dan ia mendanai misi tersebut begitu mendengar rencananya. Dan itu cukup gila karena tidak ada yang tahu sang kakak sebegitu dermawannya. Dengan alat komunikasi pribadi ini, mereka akan dapat berbicara tanpa berada di tempat yang sama. Barang semacam ini sangat mahal, Anda bisa membeli Mansion dengan taman seharga 1 unit saja. Ini baru, versi dasarnya, dan hanya memungkinkan Anda berbicara langsung dengan satu orang. Tetapi ada versi yang jauh lebih mahal. Cukup jelas bahwa pertemuan dengan Abel berjalan sangat baik dan mereka bekerja sama dalam sebuah rencana. Sementara itu, sang pelindung harus menyimpan uang itu sampai saatnya digunakan. Mereka tidak benar-benar punya tempat untuk membelanjakannya saat ini, dan anak itu sudah ingin bertani lebih banyak kain lagi. Itu seperti rencana investasi untuk masa depan, cara berpikir seorang penyihir yang cerdas. Pada saat itu, sang pelayan sedang berlatih dengan tongkatnya, sihir roh. Pikachu bisa menempel di ujung tongkatnya untuk menerangi area tersebut. Sayangnya, sihir itu tidak berhasil dan ia tidak bisa membuat cahayanya bersinar. Hewan peliharaan itu tidak mau turun dari kepala protagonis, dan protagonis berpikir, ia pada dasarnya adalah lampu kepala. Hal itu membuat pria pirang itu memikirkan sesuatu dan bertanya-tanya mengapa mereka berada di dalam gunung. Hal terakhir yang ia ingat adalah mereka meninggalkan rumah untuk mengunjungi wilayah tetangga. Dan kemudian entah dari mana, mereka berakhir di dalam gua karena protagonis memutuskan untuk berhenti sejenak. Ini bukan jenis tempat yang harus mereka tinggali lama-lama karena penjelajahan bisa menyembunyikan segala macam bahaya. Ini sangat berbahaya. Ia ingat monster marah yang mereka temui di pintu masuk gua. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit yang mereka lihat yang aneh. Itu berarti ada bos besar yang tangguh di ujung area ini. Bersiap untuk apapun, ia memperingatkan bahwa mereka harus kembali keluar. Tapi itu adalah rencana protagonis
sejak awal. Ia mengatakan itulah tepatnya alasan ia di sini. Semua yang ia katakan adalah benar. Ia benar-benar memiliki urusan di kota berikutnya. Tapi ia juga tahu ada ruang bawah tanah dalam perjalanan. Jika ia katakan sejak awal bahwa mereka akan pergi ke ruang bawah tanah, tidak ada yang akan membiarkan protagonis meninggalkan rumah karena salah satu dari kakaknya akan bersikeras ikut serta, dan itu akan berubah menjadi kekacauan total. Dan ada juga masalah dengan Erziel kecil. Roh sihirnya perlu dilatih secara rahasia, dan hanya ayahnya yang tahu tentang dia. Pada dasarnya, jika ada terlalu banyak orang di sekitar, ia tidak akan bisa menyimpan hasil rampasan untuk dirinya sendiri. Masalahnya, gadis itu baru saja mulai belajar sihir, dan protagonis baru saja mencapai level 2. Itu mengganggu anak itu yang mengaku bahwa ia hanya berpura-pura lemah untuk membodohi orang-orang bodoh. Tim 3 orang mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi monster besar apapun di luar sana. Di dalam tim, ada tank yang tangguh, penyembuh yang baik, dan yang terbaik dari semuanya, penyihir penyerang yang mengendalikan segalanya. Dengan bangga, ia mengatakan tuannya sudah kuat dan hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Mengganggu pengawal, ia bertanya kepada siapa ia akan bersumpah setia pada akhirnya, dirinya atau ayahnya. Bagaimanapun, seorang ksatria dengan 2 tuan tidak benar-benar setia kepada salah satu pun. Itu membuat pria itu terdiam saat ia memikirkannya. Saat ini, Leon mengikuti perintah Marquis untuk menjaga sang anak tetap aman. Artinya, ksatria itu tidak benar-benar setia kepada Marquis. Ia perlu memilih tuan yang nyata untuk memenangkan hati ksatria ini. Hanya memamerkan kemampuannya tidak akan cukup. Setelah ia akhirnya diakui, ia akan mendapatkan perisai yang tidak bisa ditembus untuk pasukannya selamanya. Jadi, mereka bertiga bersama-sama menembus labirin berbahaya tersebut. Di bagian paling akhir, mereka mencapai ruang bos, dan monster itu duduk menunggu. Namanya adalah Minotaur Rahasia Tempat Suci, penjaga dinding-dinding ini. Dalam permainan, tempat ini populer di kalangan pemula untuk mengumpulkan XP dan uang. Dan bagian terbaiknya adalah hadiahnya sangat besar dibandingkan dengan betapa mudahnya tempat ini. Karena serakah, ia tidak ingin membagi hartanya dengan siapapun. Monster itu dikenal 3 kali lebih kuat dari ogre biasa. Tapi sang penyihir cerdas dan sudah memiliki rencana sempurna untuk memblokir dan menangkis serangannya. Dengan pedang dan sihir dari mereka berdua, mereka berhasil membuat Minotaur itu marah dan memancingnya. Ini adalah langkah yang berisiko dan mereka harus menghindar dengan pengaturan waktu yang sempurna di setiap detiknya. Idealnya, Anda menghindar ke samping dan menghindari terkena serangan sebanyak mungkin. Ketika si besar lelah, mereka akan masuk dan menyerang sementara Ozil mendukung. Karena ini pertarungan pertama gadis itu, tidak apa-apa jika ia bersembunyi di balik bebatuan untuk merapalkan mantra, tetapi ia ingin membantu sebanyak yang ia bisa, dan ia tidak melatih sihir hanya untuk bersembunyi. Hal itu membuat sang anak lebih mengaguminya. Ia sangat berani. Dalam misi ini, tugasnya adalah menyembuhkan dan mendukung yang lain untuk melindungi Tuan Kyle. Sebenarnya, ia dikoreksi. Yang terpenting adalah bertahan hidup sampai akhir. Selama ia tidak tumbang, tangannya akan membuat Leon dan protagonis tetap berdiri. Satu aturan terakhir adalah jangan lupa untuk melindungi dirinya sendiri ketika keadaan menjadi berbahaya. Ia mengerti dan ingat bahwa ia berada di dalam ruang bawah tanah di suatu tempat yang tidak diketahui. Betapa pentingnya seorang penyembuh dalam pertarungan dan strategi untuk mengalahkan Minotaur adalah hal-hal yang hanya benar-benar dipelajari dengan pengalaman nyata. Aneh bagaimana si pemuda mengetahui semua ini mengingat ia menghabiskan seluruh hidupnya terjebak di dalam. Leon mulai bertanya-tanya bagaimana ia begitu akrab dengan strategi ruang bawah tanah. Ketika mereka bertanya apakah ini pertama kalinya di ruang bawah tanah, ia menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu seperti seorang ahli. Jadi, ia berbohong, mengatakan ia mengambil beberapa tips dasar selama perburuan goblin saat ia melawan ogre. Tapi alasan itu tidak benar-benar berhasil karena bahkan para prajurit tidak tahu cara menangani ogre sederhana. Jadi, sang pejuang menyimpulkan bahwa anak itu bukan Tuan Kyle yang asli, yang ia layani begitu lama. Ia memerintahkan mereka untuk menangkapnya karena tidak mungkin anak itu tiba-tiba bertindak begitu dewasa. Jelas, anak itu dirasuki oleh roh jahat dan perlu dibakar. Sayangnya, itu akan menjadi akhir permainan bagi protagonis, tapi itu semua ada di kepalanya dan tidak bisa terjadi. Ia mengubah cerita dan berbohong bahwa ia membaca tentang Minotaur di sebuah buku dan juga di buku strategi. Mengejutkannya, pria pirang itu menyukai hal itu dan terkesan bahwa ia mempelajari taktik pertempuran juga. Ia menjadi sangat bangga dan mengatakan perkembangan temannya sangat luar biasa. Hubungan mereka membaik dan menjadi mudah untuk meyakinkannya. Namun, ia harus memberikan alasan karena ia tidak ingin dicap sebagai jenius sihir selamanya. Akhirnya, ia berhasil membuat tongkatnya bersinar, seperti jimat pelindung. Ia mengaktifkan mantra penyembuhan, dan itu melepaskan sekumpulan roh ke area tersebut. Kekuatan ini meningkatkan HP dan pertahanan Anda, dan juga meningkatkan mana Anda serta energi pedang. Itu jauh lebih kuat daripada aslinya karena gadis itu meningkatkannya. Sekarang, mereka bertiga sangat bersemangat untuk bertarung karena akhirnya tiba saatnya untuk menghadapi Minotaur yang besar. Sang pejuang masuk pertama kali, berlari lurus ke arahnya dengan pedangnya. Rencananya adalah beradu secara langsung dengan Minotaur untuk menarik perhatiannya dan membuatnya lelah. Ia mendaratkan pukulan berat tepat di kepala monster itu, tetapi itu hanya membuat monster besar itu marah, dan ia bangun untuk membalas. Dengan sihir temannya, tubuh sang pejuang terlihat berbeda, lebih kuat. Ketika Minotaur bangun, ia bertanya siapa yang mengganggu tidurnya. Kemudian, ia berteriak bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencapai harta karun itu. Untuk membuatnya semakin kesal, seseorang meledakkan mantra es tepat di wajahnya di tengah kalimat. Kemudian si anak melangkah maju, mengatakan bahwa dialah yang melakukannya. Ia menembakkan sekumpulan tembakan es ke arah musuh. Memanfaatkan celah tersebut, sang pejuang memberikan tebasan yang bersih dan presisi dengan pedangnya. Ia tetap fokus dan membuktikan ia adalah ksatria
Ksatria yang layak untuk tim tersebut. Bab 20. Ia mendaratkan pukulan kuat di bahu monster itu tanpa kehilangan fokus. Monster itu tidak bisa mempercayainya. Ia terkejut dengan keberanian semacam itu. Ia melepaskan semua kemarahannya pada orang-orang yang berani mendekati harta karunnya. Bersiap untuk pukulan mematikan, ia ingin memusnahkan mereka semua. Tidak ada yang selamat. Untungnya, sang anak menyiapkan tali dan ritual sihir untuk melindungi dirinya. Karena serangannya diblokir, Minotaur itu justru menjadi semakin marah, seolah-olah ia dipermalukan. Namun, kekuatannya luar biasa, dan penghalang muncul pada waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Sihir Kyle sangat presisi. Ia selalu tahu langkah selanjutnya dan akhirnya pada dasarnya memimpin pertarungan. Ia membaca situasi dengan insting dan menggunakan sihir seperti tidak ada orang lain. Jadi, si pemuda mengendalikan seluruh pertempuran dengan kekuatannya. Selanjutnya, ia menjebak Minotaur dengan tali yang memaku ke tanah. Segera setelah itu, sekumpulan rudal sihir menghantam punggung si bodoh besar itu. Itu memberikan begitu banyak kerusakan sehingga ia berlutut. Tidak ada yang bisa percaya sang penyihir begitu kuat ketika ia masih sangat muda. Tidak buruk, tapi Minotaur masih bisa menerima lebih banyak lagi. Marah, ia meraung bahwa ini adalah akhirnya dan mengaktifkan gerakan terkuatnya. Ia mulai berputar seperti tornado langsung ke arah trio yang tidak siap. Pada saat itu, Leon harus menahan garis depan sementara yang lain bergerak ke samping. Diberkati dengan sihir, ia menjadi semakin bertekad saat berlari. Ia melempar pedangnya dengan bidikan sempurna, mengarah ke leher banteng. Itu cukup untuk menarik kemarahannya tepat ke arah ksatria yang melarikan diri. Sementara semua ini terjadi, protagonis menghitung detik di kepalanya. Menghindar adalah strategi terbaik untuk membuat monster besar itu lelah. Setelah itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. 5 detik tersisa dan monster itu sudah mulai lelah. Ketika hitungan berakhir karena kelelahan yang luar biasa, ia meleset hanya beberapa sentimeter dan hampir mengenai ksatria. Saat itu juga, semua berkah memudar, membuat si anak benar-benar tidak berdaya. Untungnya, banteng berhenti bergerak dan hanya membeku di sana di tanah. Sungguh gila bagaimana Kyle menghitung segalanya di kepalanya. Ia melangkah untuk memberikan pukulan terakhir. Dengan melampaui batas keterampilannya, ia membawa sihir nyata ke dunia lagi. Ia menciptakan tombak es dan melemparkannya ke musuh. Setelah pertarungan berakhir, gadis itu menyembuhkan luka sang pejuang. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengambil harta berharga dari labirin itu. Di depan mereka ada peti yang begitu berkilau sehingga terlihat seperti terpesona. Menggunakan intuisinya, Kyle melihat permata dan peralatan di dalam hadiah tersebut. Pedang yang kuat itu terbuat dari artefak tulang dinosaurus yang padat. Ada juga kalung yang indah, sesuatu yang pasti akan disukai oleh roh. Setiap orang mendapatkan apa yang cocok untuk mereka. Dan sekarang giliran sang penyihir. Di dalam harta karun itu, ia menemukan tongkat keberanian yang memancarkan aura berkelas. Itu adalah trik yang digunakan pemain berpengalaman ketika mereka ingin menjalankan build penyihir yang terlalu kuat. Dengan pilihan itu, ia tidak perlu khawatir tentang senjata untuk waktu yang lama. Pedang pejuang juga luar biasa dengan efek sihir yang membuat risikonya sepadan. Dengan hasilnya, ia ingat percakapan tentang kesetiaan yang ia lakukan sebelumnya dengan tuan mudanya. Pelayan itu merasa sangat bersalah karena ia pikir ia adalah satu-satunya yang mendapatkan barang dari Kyle. Ia ingin berguna tanpa menerima harta yang tidak akan pernah bisa ia bayar kembali. Sang pejuang setuju bahwa harta itu terlalu mahal untuk digunakan sembarang orang. Tapi Kyle menjelaskan ia tidak memberi mereka barang-barang ini hanya sebagai hadiah. Ia melakukannya untuk membuat mereka lebih kuat. Ia mengatakannya lagi, semakin kuat mereka, semakin baik peluang mereka untuk bertahan hidup. Ia juga mengatakan tidak banyak waktu dan mereka perlu meningkatkan kekuatan kelompok dengan rencana yang cerdas. Melanggar aturan keluarga, ia tidak berencana melaporkan semua persediaan itu agar orang-orang tidak tahu betapa kuatnya ia. Mereka berdua adalah satu-satunya yang bisa ia percayai untuk menjaga artefak itu tetap aman. Ia mengulangi bahwa satu-satunya cara mereka akan bertahan hidup adalah dengan menjadi lebih kuat. Kemudian ia bertanya apakah pasangan itu, yang masih merasa agak canggung, benar-benar akan menerima hadiah tersebut. Setelah misi yang sukses, mereka kembali dan memutuskan untuk pergi ke kota tetangga. Bab 21. Beberapa hari sebelumnya, sesuatu terjadi di pertanian di sekitar Empalum. Sang kaun panik ketika ia mendengar seseorang dari keluarga Maris tiba-tiba muncul di kastilnya. Saat ia bergegas, ia ingin tahu siapa itu dan memperhatikan orang tersebut membawa simbol garis keturunan keluarga. Ia tahu suksesi yang akan datang pada dasarnya adalah badai yang akan menghantam. Dan ada aturan tidak tertulis ini. Jangan terlibat dalam urusan rumah orang lain. Sebelum membuka pintu, ia mempersiapkan diri karena ia benar-benar tidak menginginkan sakit kepala ini. Bertindak santai, ia bertanya apa yang membawa Maris ke sini ke tanahnya. Ia terkejut melihat pengunjung itu sedang makan dan ternyata hanya seorang anak. Meminta maaf karena masuk tanpa izin, sang anak mengatakan suatu kehormatan untuk bertemu Frantel. Itu adalah tamparan besar bagi keluarga sang kaun. Kemudian ia menyadari Kyle adalah putra yang dulu dibenci semua orang. Setidaknya reputasinya sebagai pembuat onar baru mulai berubah baru-baru ini. Setelah sembuh dari penyakitnya, Kyle memikirkan bagaimana ia bersikap dan memutuskan untuk berubah dengan serius. Ia mengatakan ia sedang belajar sihir sekarang dan seiring waktu membentuk lingkaran baru. Itu aneh karena rumor tentang putra bungsu mengatakan ia tak tertahankan. Tapi melihatnya secara langsung, sang kaun menyadari cerita-cerita itu palsu, seperti kebalikan total dari kebenaran. Dalam pikirannya, seseorang pasti telah membayar untuk menyebarkan rumor tersebut guna mencoreng keluarga. Itu mengesankan. Penyihir pertama yang lahir di keluarga pendekar pedang yang terkenal. Tanda masa depan yang cerah. Pada akhirnya, sang kaun menjadi antusias untuk membicarakan bisnis dan menjadi lebih tertarik. Jelas, anak itu tidak datang jauh-jauh tanpa pemberitahuan, hanya untuk menyapa. Meminta maaf, Kyle mengatakan
ia tahu situasi keluarganya sensitif karena suksesi, dan ia menjelaskan ia datang untuk membeli gandum dari pertanian dan mengisi gudang terbesar di utara. Sebenarnya, keluarga Marquis sudah memiliki kesepakatan dengan Sang Count, dan mungkin mereka ingin memperluasnya sekarang. Ia mengatakan itu untuk penelitian sihir yang belum bisa ia ungkapkan, tetapi itu tidak akan menjadi hal satu kali. Kota itu pastinya memiliki lebih dari cukup produk untuk beberapa tahun ke depan, dan akan menghasilkan banyak uang dari penjualan tersebut. Sebagai pembayaran, Kyle menunjukkan peti penuh koin berkilau, berharga di mana saja. Sangat aneh bagi anak seusianya untuk memiliki koin platinum tergeletak di sekitar. Namun, Sang Count tidak melihat masalah dalam membuat kesepakatan itu, dan ia bahkan tidak bertanya tentang apa penelitian itu. Sebelum menutupnya, ia ingin memastikan dari mana uang itu berasal karena sumbernya bisa mencurigakan, mungkin bahkan dicuri. Bagaimanapun, Marquis hanya seorang anak, dan uang sebanyak itu tidak sesuai dengan usianya. Untungnya, kakak laki-lakinya yang kaya membiayai seluruh hal ini. Jika ia bersedia menghabiskan sebanyak itu berarti mereka berdua sangat dekat. Abel adalah putra yang paling menjanjikan di keluarga, tenang dan berkelas. Membuat kesepakatan ini juga akan membantu mendapatkan poin dengan sang Satria Putih. Membicarakan harga, setiap karung gandum berharga 4 koin perak, jadi mereka menghabiskan waktu tawar-menawar sementara pria pirang itu tetap diam. Setelah bolak-balik yang panjang, mereka menetapkan 5 koin per karung. Pengawal merasa cukup bangga dengan keterampilan negosiasi si anak, terutama untuk usianya. Ternyata, protagonis mempelajari semua itu dari menonton situs tawar-menawar online di dunia nyata. Bagian dari rencana pergi ke Impelum adalah untuk menghasilkan uang, dan membeli gandum mungkin menjadi bagian dari itu. Idenya adalah untuk membeli sebanyak mungkin saat harganya murah dan menjualnya begitu permintaan naik, tetapi wilayahnya sudah memiliki cukup makanan selama setahun penuh, jadi mungkin tidak terlalu menguntungkan. Dengan pengetahuan masa depan, ia bersiap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kelaparan massal akan datang, menurut cerita permainan, tepat setelah suksesi terjadi yang akan mengacaukan perdagangan dan membuat harga gandum melonjak. Bahkan dengan semua uang itu, orang tidak akan bisa membeli makanan, dan tidak ada yang akan peduli apakah Anda tua atau muda. Sayangnya, ia tidak bisa memberitahu temannya, tanpa membocorkan bahwa ia tahu masa depan. Sejauh ini, semua yang dilakukan si anak berjalan sangat baik. Jadi, pria pirang itu berpikir bahwa kali ini mungkin ide yang bagus juga. Meningkatkan hubungan mereka ke-50, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sangat berharga bagi si anak untuk melihat kemajuan itu sejak mereka memulai dari angka negatif. Seorang pelayan muncul mengatakan, Sang Count ingin berbicara sebelum makan malam, dan ia benar-benar tidak boleh lupa. Ketika ia sampai di ruang duduk, ia diberitahu pria itu ingin memperkenalkannya kepada seseorang. Berdiri di depannya adalah putri Frontel dengan rambut ungu. Ia sangat cantik dan namanya adalah Iris Neon. Semua ini adalah kejutan besar bagi si pemuda. Ia tidak mengharapkan pertemuan seperti ini. Saat ia berjalan, gadis itu mengatakan suatu kesenangan untuk bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan memperkenalkan dirinya. Dalam permainan, ia sangat kuat dan cantik dan sangat populer, terutama di awal ketika ia menjadi kekuatan yang sangat berguna. Satu-satunya masalah adalah kepribadiannya yang sombong. Ia tidak tahan dengan orang yang lemah. Ia mengatakan ia tidak akan menerima apapun selain berlian untuk kencan. Ia memiliki sifat kepribadian serakah. Karena sifat itu, banyak pemain bangkrut mencoba meningkatkan hubungan mereka dengannya. Saat peningkatan kekuatan melanda permainan, peringkat S menjadi umum, dan ia, yang seharusnya berharga sebagai peringkat A, akhirnya menjadi tidak berguna dan dibuang karena kepribadiannya yang sulit tidak benar-benar membuat siapapun ingin berurusan dengan semua itu. Juga aneh bahwa Sang Count tiba-tiba memperkenalkan putrinya kepadanya entah dari mana. Licik sekali. Ia mengatakan mereka seumuran dan seharusnya rukun. Iris juga sedang belajar sihir, seperti protagonis. Masih mempromosikan putrinya, ia mengatakan ia memiliki bakat luar biasa untuk sihir. Ia menjelaskan bahwa karena mereka berdua sedang belajar, mereka bisa belajar bersama. Dari sudut pandang protagonis, ia tidak menginginkan itu dan terlihat seperti ia dipaksa untuk melakukannya. Namun, ia memperkenalkan diri, menjelaskan ia adalah putra keempat Marquis. Mempercayai instingnya, ia sebenarnya berharap mendapatkan saran darinya. Saat ia memeriksa statusnya, ia melihat hubungan mereka berada di -40. Selain itu, ia memiliki bakat yang menarik. Ia adalah pendamping mana. Dalam permainan asli, bakat itu sangat langka. Hanya 0,01% dari peringkat SSS yang memilikinya. Jadi mungkin gadis berambut ungu itu juga memiliki potensi baru. Bahkan dengan kepribadiannya yang buruk, bakat itu mengubah segalanya. Ia telah mendengar banyak tentang Tuan Abel dan Adolf, tetapi tidak ada tentang protagonis. Mencoba merendahkannya. Ia mengatakan ia berada di lingkaran kedua sementara ia belum melewati lingkaran pertama. Itu membuatnya kesal karena ia sudah tidak menyenangkan sejak ia masih kecil. Tapi ia menjelaskan ia baru belajar sihir selama 3 bulan. Membentuk lingkaran secepat itu mengalahkan rekornya. Ia butuh waktu lebih lama. Masih memulai di usia 13 dianggap sangat terlambat karena kebanyakan orang memulai paling lambat usia 10 tahun. Jika ia menganggapnya seperti kucing yang merengek, ia bisa mentoleransi sikap menyebalkan itu. Ia mengatakan ia mulai terlambat karena ia dulu menderita penyakit dan ia baru saja berhasil mengatasinya. Itu membuatnya terdiam karena ia tahu betapa sulitnya menembus penghalangan
petualang itu. Ayahnya menjelaskan bahwa untuk mengatasinya, Anda harus dilahirkan dengan mana yang luar biasa di dalam tubuh Anda. Itulah sebabnya orang yang berhasil melakukannya disebut jenius dan berbakat. Sungguh luar biasa tuan muda melakukannya hanya di usia 13. Mudah-mudahan Iris bisa belajar sesuatu dari pengaruh baik di sekitarnya. Tentu saja, ia tidak ingin berbicara dengan seseorang yang ia pikir lebih lemah karena ia percaya ia hanya lingkaran pertama. Kepribadian itu akan menyebabkan banyak masalah dan perlu diperbaiki secepatnya. Dan begitulah proyek rekrutmen 3 dimulai. Anda tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka, dan ia akan membuktikan ia tidak lemah. Ia panik saat ia melihat si anak mendekat terlalu dekat ke wajahnya dengan cara yang aneh. Mengabaikan sang count yang tepat di sana, ia menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Jika ia kalah, ia tidak akan punya masalah mengakui ia lebih lemah darinya. Dengan cara yang bengkok, jika gadis itu menang, ia ingin ia menjilat dan mencium kakinya. Itu membuat sang count benar-benar malu, bertanya-tanya di mana ia bahkan mempelajari sesuatu seperti itu. Si anak juga terkejut, tidak mengerti jenis buku apa yang harus Anda baca untuk menemukannya. Rupanya, ia suka membaca novel roman aneh yang jauh di atas rentang usia yang disarankan. Meski begitu, si anak tidak mundur dan mengatakan bahwa jika ia kalah, ia akan menjilat apapun yang ia inginkan. Baris itu, di luar konteks, benar-benar membuat sang count lengah. Mengubah persyaratan, si anak mengatakan bahwa jika ia menang, ia akan menjadi guru barunya di masa depan. Dan di atas itu, ia tidak pernah bisa menjelek-jelekan seseorang dengan peringkat lebih rendah lagi, dan ia harus menjanjikannya. Itu membuatnya kesal karena ia sombong dan tahu pemula lingkaran pertama tidak mungkin bisa mengalahkannya. Malu, sang count mengakui putrinya memiliki masalah kepribadian karena ia dimanja sejak usia dini. Jika hal-hal terus seperti ini, akan sangat sulit baginya untuk hidup di dunia tanpa mendapat masalah cepat atau lambat. Di usianya, ia tidak punya teman karena reputasi buruknya. Jadi, ia meminta si anak untuk memaafkannya karena ia juga memiliki masa kecil yang sulit. Itu pasti akan menjadi pengalaman belajar yang baik untuknya dan ia mengizinkan mereka berdua untuk berduel. Itu membuat si anak bersemangat. Ia pada dasarnya hanya butuh persetujuan sang count untuk melakukan apa yang ia inginkan. Di sisi lain Menshan, ia masih kesal pada anak yang mengira ia bisa mengalahkannya. Tapi ia juga bingung karena ia pikir ia cukup lucu dan ia memutuskan ia akan membuatnya menjilat kakinya. Sang count pasti punya alasan lain untuk memperkenalkan putrinya kepada protagonis. Meskipun ia hanya 11, ia sudah pada usia yang tepat untuk mulai mendapatkan lamaran pernikahan. Mungkin pria itu memikirkan mereka berdua berakhir bersama suatu hari nanti. Di dunia itu, bangsawan menikah lebih awal daripada orang biasa. Merasa jijik, protagonis menyadari mengapa gadis itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam pertemuan dengannya. Kesal, ia mengatakan bahwa jika itu benar, maka ia perlu menghancurkannya lebih keras dalam pertarungan. Berpikir itu kacau untuk menikahi seseorang dengan sikap tak tertahankan hanya demi status. Ia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan mencoba memperbaiki kepribadiannya yang buruk. Pelayan itu sedih ketika ia mendengar tentang lamaran pernikahan Tuan Kyle dengan gadis itu. Hari berikutnya datang dan sekarang waktunya untuk duel anak-anak. Lawan harus dikalahkan menggunakan sihir, tapi tidak ada yang boleh terluka dalam prosesnya. Jika mulai terlihat berbahaya, pertarungan akan segera dihentikan. Hakimnya adalah sang pelindung. Karena ia adalah ksatria berpengalaman yang terkenal, ia tidak akan membuat keputusan yang tidak adil. Pertempuran diumumkan, dan gadis itu langsung membuka dengan tongkat apinya, menembakkan panah api ke arah protagonis. Untuk anak berusia 11 tahun, kecepatan merapalnya sangat cepat. Meski begitu, sang pahlawan memiliki keuntungan dan mengaktifkan kekuatan anginnya, membelokkan panah dari jalurnya. Menggunakan udara untuk membelokkan api adalah langkah yang sangat cerdas. Teriritasi, ia mengatakan untuk tidak meremehkan kekuatan sihirnya. Ia tidak akan kalah. Sekali lagi, ia mengeluarkan mantra api, kali ini lebih kuat. Untungnya, protagonis sudah siap dan menciptakan kubah energi untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat segalanya dengan tenang, ia mengakui ia berani dan sangat mengesankan. Untuk serangan balik, ia memulai ritual energi dan bertanya apakah ia bisa memblokirnya. Itu mengejutkan sang count yang tidak mengharapkan sang pahlawan bisa merapal 2 mantra pada saat yang sama. Teknik semacam itu sangat canggih bahkan untuk penyihir berpengalaman, apalagi seseorang yang berada di level 1. Pada detik terakhir, ia berhasil mengaktifkan mantra perisai yang melindunginya dari pukulan yang seharusnya mengakhiri pertarungan, tapi serangan apinya terserap oleh angin. Itu mulai membuatnya panik dan ia harus merapal lebih banyak mantra lebih cepat. Saat itu, sang pahlawan muncul dari dekat, memegang tongkatnya di depan wajahnya dengan cara yang mengintimidasi. Itu pada dasarnya akhir dari pertarungan, membuktikan siapa penyihir yang lebih baik. Si anak sangat senang sementara gadis itu terdiam oleh apa yang baru saja terjadi. Ia sangat marah karena kalah untuk pertama kalinya dari penyihir lingkaran pertama. Ia berteriak bahwa itu semua keberuntungan dan kemenangan itu tidak dihitung. Ingin pertandingan ulang, ia mengatakan ia tidak dalam kondisi yang baik untuk sementara waktu. Namun, sang pahlawan setuju karena ia tahu hasilnya tidak akan berbeda. Itu hanya membuat gadis berambut ungu itu semakin marah dan ia mengatakan ia akan menang kali ini. 5 putaran berlalu dan setiap putaran dimenangkan oleh Tuan Kyle. Tidak peduli berapa kali ia mencoba, hasilnya selalu sama. Jadi ia mengatakan untuk mengakhiri pertarungan karena ia mungkin kehabisan mana sekarang. Ia sangat marah sehingga ia mulai menangis di depan semua orang. Ia mengamuk karena ia tidak bisa menerima kekalahan dari seseorang yang lebih lemah. Sayangnya, protagonis
membuatnya menangis. Mungkin ia terlalu kasar. Malam itu, sang Count memberinya beberapa pakaian baru untuk dikenakan ke perjamuan. Bagus untuk berpakaian dengan benar karena ini acara formal dan semua orang akan berpakaian rapi. Pria itu tanpa ramah karena bahkan dengan putrinya menangis, ia tetap mengundang protagonis untuk makan malam. Sejak Kyle mengalahkan Iris, ia tampak semakin bertekad untuk mendekatkan keluarga. Meskipun gadis itu pasti semakin membenci anak laki-laki itu sekarang. Tapi pria pirang itu tidak memperhatikan dan berpikir dari ekspresinya bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Ia tampak sangat berpengalaman di banyak bidang. Tapi ketika datang ke romansa, ia tidak mengerti sama sekali. Pada akhirnya, teman pelayannya membantunya bersiap dan menyelesaikan semuanya. Ia akhirnya terlihat sangat tampan dan berkelas, cocok dengan pakaiannya. Ketika ia dipuji, ia menjadi semakin bersemangat untuk pergi ke pesta. Orang-orang mengharapkan Kyle muncul, dan ia berterima kasih atas undangan mereka. Mereka senang bertemu dengannya, memperkenalkan diri, dan mengatakan siapa mereka dan dari keluarga mana mereka berasal. Masalahnya, sang putri membutuhkan waktu lama untuk tiba di acara keluarga ini. Karena ia membuatnya menangis sebelumnya, protagonis berpikir ia tidak akan mau melihatnya lagi. Untungnya, ia akhirnya berjalan ke dalam ruangan dan ia terlihat cantik. Seperti biasa, ia merasa malu saat bertemu protagonis lagi. Hal yang sama terjadi padanya. Ia tidak tahu bagaimana harus bertindak di depan seseorang yang secantik itu. Itu tidak terduga karena ia pikir persahabatan mereka telah rusak selamanya. Ia sudah tahu anak laki-laki itu tampan, tapi didandani seperti itu, ia terlihat lebih baik. Sekarang, saatnya bagi semua orang untuk duduk dan makan makanan lezat di rumah itu. Protagonis duduk di sebelah Iris, tidak yakin apakah ia harus melakukannya karena apa yang terjadi sebelumnya. Saat ia mengaktifkan keterampilan intuisinya, ia memperhatikan tingkat hubungan mereka naik sedikit. Ia tidak mengerti bagaimana persahabatan mereka melonjak 30 poin ketika ia bahkan tidak melakukan apapun. Mungkin itu terjadi karena salah satu sifatnya, jadi ada baiknya bersiap untuk lain waktu. Untungnya, makanannya jauh lebih menyenangkan daripada yang ia harapkan. Bahkan ia bertindak tenang di depan keluarga tanpa sombong. Tapi kemudian ada saat ketika ia meminta kakaknya untuk memberikan lada. Segera, protagonis menyerahkan pengocok garam terdekat yang bisa ia lihat. Pada saat itu, tangan mereka bersentuhan dan ia merasa benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka tahu cara bereaksi dan mereka mencoba menghindari menatap mata satu sama lain. Meskipun hubungan mereka membaik, perilaku gadis itu entah bagaimana terasa lebih buruk. Keesokan harinya, protagonis dikejutkan oleh pengunjung yang muncul di kamarnya. Berdiri di sana adalah Lady Iris dengan tenang menyesap kopi. Ia datang untuk memenuhi bagian dari kesepakatannya menjadi murid protagonis. Ia sangat penasaran mengapa sihir si anak begitu kuat untuk seseorang yang hanya level 1. Gaya sihirnya tidak pernah muncul di buku manapun dan tampak sangat berbeda dari metode biasanya. Jadi, ia menuntut agar ia menceritakan semua yang ia ketahui tentang gaya sihir baru ini. Tapi ia hanya akan menerimanya sebagai muridnya jika ia mengubah sikapnya. Jadi, ia memintanya untuk lebih sopan dan lebih baik kepada orang lain dan yang lebih penting untuk berpikir 2 kali sebelum marah dan lari menangis. Itu membuatnya kesal karena bahkan ayahnya tidak membuat tuntutan seperti itu. Jadi ia menjelaskan bahwa sihirnya benar-benar berasal dari metode unik, satu yang ia ciptakan sendiri. Metode sihir hibrida ini belum pernah diterbitkan dimanapun di dunia. Jadi, tidak ada tempat lain untuk mempelajarinya kecuali dari penciptanya secara langsung. Dan ia tahu gadis pintar sepertinya mengerti apa artinya berlatih dengan penciptanya. Bahkan setelah berpikir keras, ia tidak dapat menemukan cara untuk berdebat. Jadi ia menerima persyaratannya. Dengan cerdik, protagonis sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Ia membuat kontrak sihir dengan tangannya sendiri tepat di depannya. Itu memiliki semua syarat tertulis yang harus ia terima untuk menjadi muridnya. Yang harus ia lakukan hanyalah menggunakan pena cantik itu untuk menandatanganinya. Jika kontrak dilanggar, kekuatan ilahi akan memastikan ada hukuman yang mengerikan. Mengakuinya, ia mengatakan ia tidak akan melalui semua masalah ini. Sang Count sendiri adalah orang yang memberikan kontrak itu kepada sang pahlawan. Setelah pertarungan hari sebelumnya, ia menjadi bersemangat agar pelajaran mereka dimulai. Dan jika Iris tidak mendengarkan siapapun, kontrak sihir dapat digunakan sebagai harta keluarga yang langka. Itu benar-benar membuat gadis berambut ungu itu kesal, dan ia tidak percaya ayahnya benar-benar mengatakan itu. Marah, ia pergi, mengatakan ia akan mengonfrontasi dia dan mencari tahu kebenaran. Masalahnya, jika ia pergi, kontrak mereka akan dibatalkan. Jika itu terjadi, sihir tidak akan diajarkan, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa waktu untuk disia-siakan, ia harus memutuskan apakah ia akan menerima persyaratan dan dilatih atau keluar dari ruangan dan tidak pernah melihat protagonis lagi. Bab 25. Ia perlu memutuskan dengan cepat apakah ia akan menandatangani dokumen itu atau tidak. Kehabisan kesabaran, si anak tidak akan menoleransi aksi menangis ini terlalu lama. Bahkan, meskipun potensinya tinggi, ia mempertimbangkan untuk menyerah karena kepribadiannya. Bagaimanapun, ia membutuhkan sekutu yang dapat diandalkan, bukan seseorang yang membutuhkan manja terus-menerus. Setelah lama ragu, ia setuju dan mengatakan ia akan menandatangani dokumen tersebut. Ia membanting kontrak di atas meja, masih kesal seperti gadis manja. Tapi protagonis memperingatkannya bahwa ia harus membaca syarat-syarat sebelum menandatangani secara membabi buta. Ia menjelaskan bahwa Iris akan menjadi siswa dan ia akan menjadi guru dalam pengaturan ini. Di atas kertas, ada 7 aturan yang tertulis yang harus diikuti agar kesepakatan itu berhasil. Ia sangat gugup tentang hukuman sehingga ia bahkan tidak memperhatikan itu adalah tuntutan yang cukup ringan. Tetapi aturan ke-7 sangat ketat dan mengharuskannya untuk benar-benar bertarung. Terkadang, sang pahlawan bertanya mengapa ia benar-benar ingin belajar sihir. Sesuai dengan kepribadiannya, ia mengatakan itu karena ia ingin menjadi lebih baik dari siapapun. Ia suka dipuji dan ia pikir menyenangkan mengalahkan orang lemah
sampai mereka mengikuti aturannya. Ia ingin orang mengaguminya, jadi itulah mengapa ia mulai belajar sihir. Tapi akhir-akhir ini, ia juga mulai menikmati belajar sendiri, dan melihat keterampilannya tumbuh dan menjadi lebih kuat sangat menyenangkan. Karena itu, ia bahkan tidak memperhatikan saat ia menghabiskan sepanjang malam membaca buku, memotivasi untuk melihat betapa kompetitifnya dia dan betapa ia ingin meningkatkan diri. Ia menegaskan bahwa faktor terpenting dalam menjadi penyihir yang kuat bukanlah mana. Haus akan penjelajahan dan keingintahuan intelektual adalah apa yang benar-benar mendorong sihir. Itu adalah bakat seseorang dengan keterampilan pendamping mana. Ia mengakui bahwa sejak ia mulai belajar, ia ingin menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, ia menandatangani kontrak, setuju untuk menjadi muridnya. Dengan kertas di tangan, protagonis mengatakan kesepakatan itu resmi. Tersenyum, ia bersemangat untuk mulai bekerja dengan gadis di sisinya. Dan ia berharap Iris menjadi pendamping yang dapat diandalkan dalam waktu dekat. Itu membuatnya panik karena ia menganggap kata-kata itu secara romantis. Setelah percakapan itu, ia lari keluar ruangan, malu dengan apa yang baru saja terjadi. Si anak benar-benar harus lebih berhati-hati dengan kata-katanya, terutama karena ia cukup tampan. Mendengar itu, pelayan tetap diam bila terbelakang, menonton semuanya. Malam yang sama, protagonis memuntahkan airnya ketika ia mendengar pertanyaan tentang pernikahan. Seperti apakah ia benar-benar akan menikahi Iris? Orang yang bertanya adalah Yrial, yang tidak menunjukkannya, tapi tampak agak cemburu. Ia menjelaskan ia bahkan tidak ingin memikirkan pernikahan dulu karena ia berusia 13 tahun. Kesal, ia mengatakan semua orang di kota itu terburu-buru untuk menikah lebih awal. Dunia akan berakhir, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan untuk cinta dan pernikahan. Jadi, pelayan mengerti tuannya tidak memikirkan semua itu saat ini. Setidaknya tidak sampai ia berusia 18 tahun. Entah dari mana, gadis itu mengatakan ibunya dulu sangat cantik. Jadi, ketika ia tumbuh dewasa dan menjadi wanita muda yang nyata, ia akan cantik seperti dia. Juga, ketika ia pergi, si anak berakhir sendirian, malu, bahkan tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Anak-anak di tempat itu benar-benar dewasa dan sudah khawatir tentang masalah pernikahan. Ketika ia tumbuh dewasa, ia akan lebih cantik daripada dia sekarang karena bahkan sekarang pun ia cantik. Dan kemudian ia mulai memikirkan sedikit lebih banyak tentang siapa ibu Yrial. Seorang wanita yang awalnya berasal dari keluarga bangsawan sebelum dijual sebagai budak. Sayangnya, ayah dan saudara laki-lakinya sudah meninggal, tetapi ibu dan saudara perempuannya hilang. Gadis itu pasti khawatir, tapi mungkin merasa terlalu bersalah untuk bertanya kepada temannya tentang hal itu. Namun, si anak memutuskan bahwa suatu hari nanti ia harus memeriksanya. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba saatnya untuk kembali ke rumah. Keluarga Iris ada di gerbang, mengucapkan selamat tinggal dengan elegan. Anehnya, gadis itu berharap sang guru tinggal beberapa hari lagi di rumahnya. Untungnya, bulan depan, ia akan kembali untuk mengajar sihir yang ia janjikan. Manja seperti biasanya, ia mengatakan bahwa lain kali ia kembali, ia bahkan tidak akan repot membuka pintu. Tapi saat ia mengatakannya, ia jatuh ke tanah dengan sakit perut yang hebat. Itu adalah salah satu aturan sang tuan. Berpikir hati-hati sebelum marah. Ayahnya memperingatkannya, memberitahunya bahwa ia harus tenang sampai rasa sakitnya berlalu. Sayangnya, itu tidak berhasil, dan ia menghabiskan waktu berjam-jam kesakitan karena ia bertindak manja. Dari jauh, kedengarannya seperti musik di telinga si anak karena ia agak diuntungkan dari situasi tersebut. Segera setelah ia kembali dari kota, ia menyadari kakaknya datang menemuinya. Tidak ada yang menyebutkan stok gandum untuk laparan besar yang akan datang. Dengan cerdas, ia mempercayai insting kakaknya. Kakaknya juga membeli beberapa. Dengan uangnya sendiri, seperti sekitar 1000 kali lebih banyak barang daripada yang dibeli si anak. Bahkan jika ia kehilangan semua uang itu, ia tidak akan khawatir atau menyalahkan siapapun. Gugup, sang pahlawan tahu ia tidak akan kehilangan uang sama sekali, dan bahwa ia sebenarnya akan menghasilkan kekayaan besar. Di tempat latihan, Marquis sedang mengasah keterampilan pedangnya. Tiba-tiba, putranya muncul dengan beberapa handuk untuk dikeringkan. Jadi, sang Marquis penasaran, bertanya bagaimana perjalanannya, dan ternyata itu cukup nyaman. Ternyata lelaki tua itu mendapat berita dari sang Count dan mengetahui putranya akan mengajar sihir. Dengan cara, pengalaman ini akan sangat baik untuk si anak dan ia harus memberikan segalanya sebagai guru. Masih penasaran? Ia bertanya apakah sang Count menyebutkan hal lain. Pernikahan diangkat, tapi untungnya keluarga mereka tidak memiliki tradisi mendorongnya sedini itu. Bahkan yang lebih tua di keluarga pun belum menikah, jadi yang termuda tidak perlu khawatir dulu. Karena ia sakit begitu lama, ia perlu bergegas dan menebus waktu yang hilang. Dan sang ayah mengatakan ia yang akan menangani seluruh masalah pernikahan. Itu kelegaan besar bagi si anak karena ia tidak akan ditahan oleh hal-hal menjengkelkan seperti itu lagi. Menyimpan pedangnya, sang Marquis mengatakan ia tidak pernah berencana memaksa putranya ke dalam pernikahan politik, terutama karena ia sendiri tidak pernah secara resmi menikahi ibu si anak. Sayangnya, ia mengakui ia tidak pernah menginginkannya. Ketika ia hamil, ia berkata ia senang dengan bagaimana keadaannya dan tidak menginginkan sesuatu yang formal. Ia tidak ingin stres tentang status dan ia baik-baik saja hanya menjadi wanitanya. Bahkan teman-temannya menyetujui hubungan mereka. Entah bagaimana ia merasa bersalah dan berpikir situasi itu agak salah. Ia berkata ia tidak membutuhkan gelar resmi selama ia memiliki suami dan anak-anak untuk diurus dan bahwa adalah tugas pria untuk melindunginya dan anak-anak yang mereka miliki karena ia sangat mencintai mereka. Ia berjanji ia akan melakukan itu dan memberi mereka semua cinta yang ia miliki. Bahkan jika ia belum melakukan banyak untuk putranya sampai sekarang, ia akan mendukungnya sebaik yang ia bisa. Ia juga berjanji untuk mendukungnya dalam apapun yang ia inginkan mulai sekarang. Itu mengejutkan si pemuda karena anehnya tidak terduga melihat lelaki tua pemarah itu bertindak seperti ayah yang lembut dan sentimental. Selain itu, jika protagonis menikahi putri yang kuat dari keluarga lain, itu bisa menyebabkan konflik besar.
besar. Lelaki tua itu menghargai keluarga di atas segalanya dan ingin menghindari masalah seperti itu. Dan untuk saat ini, penting untuk mempertahankan tindakan anak yang tidak bersalah sedikit lebih lama. Menutup percakapan, ia mengatakan ia harus kembali belajar di perpustakaan. Seluruh adegan itu sangat canggung, dan si pemuda bahkan tidak memanggilnya ayah. Menatap liontin itu, ia bertanya-tanya apakah wanita itu masih menyimpan kebencian. Berjalan menyusuri lorong, protagonis memikirkan semua yang baru saja ia dengar. Ia ingat ia seharusnya menyebutkan rampasan yang ia dapatkan dari ruang bawah tanah. Ia memberitahu pelindungnya untuk tidak melaporkan apapun kepada Marquis sampai ia punya kesempatan untuk menjelaskan. Ia tidak pernah benar-benar memikirkannya, dan sekarang saatnya untuk pergi ke perpustakaan, tidak takut akan masa depan. Saat itu, ia menabrak bangsawan lain yang berjalan menyusuri koridor. Di depannya adalah putra ketiga keluarga, Duke. Hal anehnya adalah, ia terlihat tumbuh sejak terakhir kali mereka berbicara. Meskipun ia 2 tahun lebih muda dari protagonis, posturnya jauh lebih seperti ksatria. Bahkan ada rumor anak itu baru saja menjadi prajurit kelas rendah. Duke terkejut karena kabar terakhir yang ia dengar tentang saudaranya adalah bahwa dia bahkan tidak bisa keluar dari kamarnya. Untungnya, pembatasan itu telah dicabut dan kontribusinya kini diakui. Namun, Duke tetap tidak percaya padanya dan menganggap semua itu hanyalah sebuah tipu muslihat yang membuat sang protagonis marah dan memicu persaingan di antara mereka. Saudara ketiganya benar-benar membenci MC karena ibunya meninggal akibat stres saat melahirkan Kyle. Saat dia berjalan masuk ke dalam ruangan, satu-satunya hal yang bisa ia lihat adalah tubuh wanita itu yang sudah ringkih dan benar-benar terkuras habis. Satu-satunya hal yang bisa diucapkan Kyle adalah wanita tua itu mati lebih dulu darinya. Tentu saja, itu membuat Duke naik pitam. Ia membantingnya ke dinding sambil terus mengumpat tanpa henti. Ibu mereka mengkhawatirkan Kyle sepanjang hari karena dia tidak berhenti membuat masalah. Dia selalu memancing perkelahian dan mencoba mencuri uang dari rumah untuk bersenang-senang layaknya bocah nakal. Ia menuduh MC sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu mereka. Keduanya mulai berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kyle membela diri dengan mengatakan bahwa dia pada dasarnya mengidap penyakit mematikan dan selalu disalahkan atas segalanya. Sambil menangis, dia bertanya siapa yang membawanya ke dunia ini dengan tubuh selemah itu. Itu sudah cukup untuk membuat Duke meledak dan dia melayangkan pukulan. Kyle jatuh ke lantai dan tetap di sana, tak mampu bangkit kembali. Sambil mendekat, Duke mengatakan dia menahan amarahnya selama ibu mereka masih hidup, tapi tidak lagi sekarang. Dan dia berkata tidak akan pernah menginginkan saudara seperti Kyle, bahkan di kehidupan lain. Semua kenangan itu perlahan kembali kepada sang protagonis. Sayangnya, dia menyadari konflik ini tidak akan mudah diselesaikan. Duke terus bersikeras bahwa dia lebih tahu sifat busuk bocah itu daripada siapapun, dan dia memerintahkannya untuk tidak pernah menampakkan diri di kediaman utama lagi, secara praktis mengabaikan aturan yang ada. Sekali lagi, Kyle mengatakan kepala keluarga telah mencabut larangan tersebut dan memberinya akses ke seluruh perkebunan. Kemudian, dengan sombong, dia bertanya apakah Duke benar-benar merasa dirinya lebih hebat daripada kepala keluarga, sang Marquess. Benar-benar kesal, sang prajurit mengepalkan tinjunya, bersiap untuk memberikan pukulan brutal. Tepat saat itu, perkelahian terhenti oleh Adulo, yang muncul di saat yang tepat. Dia menegur Duke dengan berkata, jangan memukul keluargamu sendiri. Tapi Duke begitu marah hingga dia tidak mau meminta maaf kepada Kyle. Dia bisa saja melakukannya, tapi dia lebih memilih untuk pergi lebih dulu. Menyaksikan kepergiannya, Adulo bertanya dari mana semua kebodohan itu berasal. Duke tidak seperti itu kepada semua orang. Itu semua karena masa lalu Kyle yang tragis. Bertindak agak mencurigakan, Adulo melangkah lebih dekat ke arah anak itu dan mengatakan dia mempercayainya. Selain itu, Adulo telah melatih Duke dalam ilmu pedang, dan dia kecewa Duke hanya memiliki kemampuan rata-rata, padahal dia tahu Kyle adalah penyihir kuat dengan potensi yang jauh lebih besar daripada Duke. Seolah sedang bermain catur, Adulo mengatakan dia bisa menyingkirkannya jika dia menghalangi. Mengakhiri percakapan, Kyle mengatakan dia harus pergi ke perpustakaan untuk terus belajar, dan dia curiga saudaranya itu bukanlah prajurit biasa, melainkan seseorang dengan bakat tersembunyi. Adulo bukan tipe orang yang peduli dengan keluarga, dan dia tidak akan melakukan semua usaha ini hanya untuk mengacaukannya. Di dalam game, Duke tidak pernah selamat dari pemberontakan, tidak peduli rute manapun yang dipilih. Mungkin ada rahasia tentangnya yang tidak diketahui siapapun. Kemudian cerita beralih ke kota kecil yang tenang di tengah hutan. Di sana, sang pelindung berjalan berkeliling sambil membawa bungkusan di tangannya. Dia mengatakan Kyle berperilaku sangat baik selama perjalanan dan melakukan apa yang diinginkan semua orang. Namun, sang Marquess ingin tahu apakah ada hal lain yang terjadi dalam perjalanan menuju kota. Hal itu membuat sang pelindung berada dalam posisi sulit karena dia tidak tahu apakah harus bicara atau merahasiakannya. Tetap saja, dia tetap setia kepada sang anak dan mengatakan hanya ada beberapa monster kecil yang muncul. Dengan sang pelindung yang bepergian mendampingi putranya, pria tua itu selalu bisa bersantai dalam perjalanan ini. Untuk sesaat, dia memutuskan untuk mengutamakan keinginan Kyle dan menjaga rahasia itu. Ternyata dia pergi ke kota itu untuk menemui ayahnya. Keduanya menghabiskan waktu cukup lama untuk berbicara sembari memancing, mengejar ketertinggalan tentang segala hal. Rumor bahwa MC telah menjadi lebih dewasa sudah sampai ke desa. Hal itu membuat sang prajurit senang, dan dia memuji betapa bertanggung jawabnya anak didik yang ia jaga. Awalnya,
Dia berencana untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan kemudian kembali ke kelompok Satria, melanjutkan karirnya. Namun, ada sesuatu yang berubah baru-baru ini, dan itu membuatnya terdiam. Mungkin rencana sang anak telah berubah, tapi dia masih belum yakin. Di perkemahan, MC mengatakan pedang lama prajurit itu lemah dan perlu diganti. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan, pedang itu pasti akan patah karena bilahnya terlalu rapuh. Dia tahu itu karena dia belajar sedikit, dan seorang penyihir perlu mengetahui dasar-dasarnya. Meskipun dia mempelajari semua itu dari bermain di masa lalu, dia bisa tahu kapan seseorang membutuhkan pedang baru. Karena dia hanyalah seorang penjaga, dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang baru berdasarkan prestasi. Sambil tersenyum, MC mengatakan Leonhard adalah ksatrianya dan layak mendapatkan hal semacam itu. Ucapan itu tepat mengenai hati si pria berambut pirang. Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari sang Marquess. Meskipun dia setia kepada pria tua yang telah menunjukkan kepercayaan padanya, dia masih belum benar-benar bisa berbaur dengan para bangsawan. Ayahnya tahu dia selalu menjadi tipe orang yang berpikir sebelum bertindak, dan dia yakin putranya akan mencari jalan keluarnya. Sebelum putranya menjadi ksatria, mereka adalah bangsawan, tetapi mereka tidak memiliki uang untuk membayar guru. Untungnya, saat dia berusia 15 tahun, dia masuk ke akademi berkat kemampuannya sendiri. Jauh di lubuk hatinya, dia mungkin sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya belum benar-benar memikirkannya secara matang. Mereka tidak perlu khawatir karena sang Marquess bukanlah tipe orang yang menuntut bayaran. Penilaiannya tepat. Dia adalah ksatria pribadi anak itu dan dia sangat peduli padanya. Tepat saat itu, seekor ikan menyambar umpan dan mulai menarik. Ksatria terjatuh di istana dan Adolf menjadi panik akan sesuatu. Dia ingin tahu apakah Kyle menerima tawaran rekrutmen dari saudara yang baik itu. Sang pelindung berbohong dengan mengatakan dia tidak menerimanya dan berkata dia terkejut. Abel bahkan ingin membicarakan hal itu. Dia juga mengatakan itu menakutkan karena dia belum pernah melakukan percakapan seperti itu dengannya sebelumnya. Bagi bos kriminal itu, sang kakak hanyalah orang asing yang mencoba bersikap seolah peduli. Lagi pula, saat Kyle sakit, Abel bahkan tidak peduli bahwa dia ada. Adolf memikirkannya, kesal karena rekrutmennya hampir dicuri. Dengan hilangnya Jerome, dia tidak bisa kehilangan lebih banyak kekuatan daripada pasukan yang ada. Bahkan jika itu hanya seorang anak di lingkaran pertama, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Bocah itu tahu tak satu pun dari mereka muncul dalam hidupnya saat dia sakit, dan Abel yang mendekatinya jauh lebih jelas, memperlihatkan dengan gamblang bahwa dia melihat nilai dari anak itu. Untuk bertahan hidup dan mengalahkan kekuatan jahat, dia membutuhkan kekuatan dari keluarga pendekar pedang itu. Adolf mulai bertanya-tanya mengapa mereka membeli begitu banyak gandum dari pertanian di kota tetangga. Mereka menjelaskan bahwa bocah itu membelinya untuk melakukan penelitian sihir, tapi dia tidak mengerti mengapa sang satria juga membeli beberapa. Bersikap seolah tidak peduli, dia mengatakan itu bagus, bahwa Kyle fokus mempelajari sihir. Bagi sang penjahat, adalah hal bagus jika bocah itu tumbuh kuat agar dia bisa berguna nantinya. Setelah mendapatkan buku di tangannya, dia mengatakan dia harus pergi. Mendengar semua itu, sang pelayan sedang berdiri di dekat pintu, memperhatikan dari celah. Tiba-tiba, Daisy muncul, mengatakan dia tidak menjadi mata-mata karena pilihannya sendiri. Dia menjelaskan keluarganya disandera, dan bos kriminal itu adalah orang yang mengerikan. Tanpa banyak bicara, Oziel menyuruhnya untuk tidak pernah menampakkan wajah di depan Kyle lagi. Sejujurnya, pelayan itu tampak beruntung karena dia tidak memiliki anggota keluarga yang masih hidup untuk digunakan seseorang sebagai alat melawannya. Kalimat itu mengganggu gadis itu, dan dia hanya bisa tetap diam. Karena dia memiliki hewan peliharaannya dan tuannya, dia merasa seolah dikelilingi oleh teman-teman sekarang dan tidak sendirian. Lagi, dia berpikir akan sangat sulit meminta tuannya untuk mencari keluarganya yang hilang. Dan dia tahu apa yang terjadi pada wanita yang dijual di pasar. Jika Kyle tidak menyelamatkannya, itu pasti akan menjadi nasibnya. Tujuan utamanya adalah menjadi kuat untuk menghormati orang-orang yang menyelamatkannya. Anak kecil itu sedang melatih kemampuan apinya sementara sang pelayan menonton dari jauh. Dia menembakkan ledakan api ke target. Jeremy. Pukulannya begitu kuat hingga menghancurkan target dan menyebarkan puing-puing ke seluruh arena. Serangan itu sudah mencapai lingkaran sihir kedua dan kemahirannya sudah 100%. Dia berjalan mendekat dengan penuh kegembiraan karena temannya mengerahkan segalanya dalam latihan sihir, tetapi dia masih harus pergi ke kota bernama Pinis untuk merekrut bakat baru. Pria berambut pirang itu menjadi kesal dan tidak ingin pergi ke kota itu sama sekali. Tempat itu dikenal dengan minuman keras, perjudian, dan hal-hal yang lebih berat. Priais adalah kota hiburan dan kesenangan yang pada dasarnya luar biasa. Terakhir kali MC berada di sana, dia berjudi di kasino, kehilangan semua pakaiannya, dan melarikan diri sebelum dia bisa dijual di pasar manusia. Kali ini, dia ingin pergi ke sana karena alasan lain, bukan sekadar kesenangan, dan berjudi. Namun tujuannya bahkan lebih buruk karena arena tersebut adalah zona terlarang. Dengan kesal, dia memerintahkan Kyle untuk tetap di Mansion dan tidak menyelinap ke kota. Karena cerdik, sang pelayan berpikir untuk memasukkan obat ke dalam sup pria itu agar dia tertidur. Itu akan menjadi masalah besar bagi MC, yang tidak bisa membuang waktu lagi untuk ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk melacak pergerakan orang itu secara akurat. Chiron adalah protagonis yang dapat dimainkan, dan sebagai karakter utama, dia memiliki statistik yang sangat bagus. Kekuatannya sudah terbukti, dan jika MC bisa merekrutnya, itu akan
akan sangat membantu melawan kejahatan. Masalahnya, bocah itu berada di dalam arena bawah tanah di kota kasino. Di satu sisi adalah juara arena yang tak terkalahkan. Di sisi lain, pedang iblis melakukan kemunculannya. Tidak ada yang percaya bahwa bocah kurus itu adalah orang terkenal yang dibicarakan semua orang. Meskipun dia terlihat lemah dan kerempeng, dia bisa melumpuhkan siapapun hanya dengan menggunakan pedang itu. Mereka mengatakan kepribadian bocah itu berubah saat dia menyentuh senjata tersebut. Dia menyerbu langsung ke arah orang-orang itu dan mereka mulai berlari bak orang gila. Dia mengatakan tak satu pun dari mereka akan keluar hidup-hidup dan segera melenyapkan satu orang. Dengan seluruh arena yang berlumuran darah, dia bertanya siapa berikutnya. Memilih target, dia mulai menebas semua yang dia lihat di depannya. Seperti yang diharapkan, pedang iblis berhasil meraih kemenangan gila lainnya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh orang lain dan menumpahkan lebih banyak warna merah di mana-mana. Tiba-tiba, dia menjatuhkan pedang itu dan roboh ke tanah. Mentalnya terkuras habis. Dia menghabiskan hari-harinya terkunci di dalam kandang, diawasi oleh semua orang. Sepertinya dia akan pingsan dan mungkin bahkan mati. Mereka membiarkannya pulih sendiri karena tubuhnya belum berkembang sepenuhnya. Bagi semua orang, sungguh mengejutkan bahwa anak semuda itu sangat mahir dengan pedang. Kisahnya tidak diketahui dan tidak ada yang tahu tentang kerabat yang masih hidup. Dia seusia dengan sang protagonis dan dia berada di arena yang dikenal sebagai pedang iblis. Jika dia bergabung dengan tim, dia akan berubah menjadi bakat yang luar biasa. Keluarga itu mengadakan perjamuan yang luar biasa dengan segala jenis daging. Teman-temannya terus bercanda dan akhirnya membuat pria berambut pirang itu benar-benar bingung. Malam itu juga, mereka menyelinap keluar dari kamar sebelum sang pelindung terbangun. Rencananya tampak sempurna. Sekarang mereka hanya perlu berlari menyusuri lorong dan menghilang. Tapi sang penjaga sudah bangun dan ingin tahu mengapa mereka mencoba untuk kabur. Dia begitu sigap, dia menyadari mereka memasukkan obat tidur ke dalam makanannya. Tidak masuk akal dia masih terjaga karena pil itu bisa membuat siapapun pingsan selama berjam-jam. Pria berambut pirang itu bertanya apa yang sebenarnya mereka rencanakan setelah melarikan diri dari Menshan. Sebagai pelayan, Ziale seharusnya menghentikan tuannya melakukan hal semacam ini. Namun, sambil membelanya, MC mengatakan dia adalah orang yang membujuknya, jadi dia tidak boleh disalahkan. Akhir-akhir ini, keamanan di kota perjudian menjadi lebih buruk sejak kunjungan terakhir mereka. Hari-hari ini, tempat itu menjadi tempat yang penuh kekerasan dan tidak aman bagi gadis muda untuk berjalan-jalan di sana. Meskipun orang yang mereka lindungi begitu kuat hingga dia bisa menghancurkan kota itu sendirian. Tapi itulah, tepatnya yang diinginkan sang pahlawan untuk membuat keributan besar. Berterus terang, dia mengatakan dia tidak bisa melakukannya sendirian, dan dia ingin merobohkan arena itu dengan tangannya sendiri. Rencananya adalah membebaskan semua gladiator yang ditahan di sana, dan dia butuh bantuan. Ini mendadak, tapi dia sudah memikirkannya cukup lama, dan dia tidak tahan melihat anak-anak menderita. Itu benar-benar menyentuh pria berambut pirang itu, yang menganggapnya sebagai tujuan yang baik. Beberapa hari berlalu dan mereka bertemu di dalam kasino. Di meja blackjack, MC mendapatkan Royal Straight Flush. Dengan satu tangan hebat setelah yang lain, sang tuan terus menang di meja. Sebelum mereka masuk ke kasino, pria berambut pirang itu tidak mengizinkan Ariel ikut dengan mereka dalam pekerjaan ini. Sayangnya, mereka tidak bisa langsung masuk ke arena. Mereka harus memancing musuh keluar. Putra Vicon muncul, namanya Cirada. Dengan banyak uang, dia ingin memainkan jenis permainan yang berbeda dengan taruhan maksimal. Menangkap petunjuknya, MC bertanya apakah ada permainan yang sedikit lebih menyenangkan. Menyenangkan dalam artian darah dan jeritan. Dan itulah yang ada beberapa meter di bawah tempat mereka berdiri. Rencana MC adalah menang beberapa putaran terlebih dahulu untuk membuat teman mereka dalam suasana hati yang baik, lalu kalah. Segalanya di akhir. Charata merasa sedikit tidak nyaman karena dia mendengar rumor bahwa anak itu telah berubah, tapi ternyata tidak, dia masih sama. Kabar bahwa Kyle datang menyebar dan sang Vicomte mendengarnya segera. Mungkin bukan apa-apa, dia hanya di sini untuk berjudi dan menghamburkan uang. Jadi, Curata meyakinkan ayahnya, mengatakan dia bisa menanganinya dan mengendalikan si bodoh itu sendirian. Teorinya adalah MC bosan berpura-pura baik dan lari dari rumah untuk berjudi. Rencananya adalah memeras pria muda itu hingga sen terakhir, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat itu, dan dia memainkannya seolah-olah dia melakukan bantuan padanya. Dan ya, itu pasti akan membuat sang tuan senang karena dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Rencananya berjalan lancar dan anak itu tampak bersemangat, tapi dia tidak mengatakan dia bersemangat karena dia akan menghancurkan seluruh tempat itu.